Episode 30 Aku bisa melihat segalanya. Liang Zhenchun menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin kau mengantarku pergi. Jangan hubungi Xiao atau aku lagi nanti. Itu akan merepotkanmu. Ia mendorong Xia Feng dan mendesak. Ayo pergi, ayo cepat. Pada saat ini, Xia Feng menemukan jejak air mata samar di sudut mata Liang Zhenchun. Hatinya sekali lagi terkubur dalam kesedihan, tanpa jejak sinar matahari. Di bawah langit malam, BMW M6 hitam melaju kencang. Xia Feng meraung. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah terluka seperti ini lagi. Xia Feng tidak tidur sepanjang malam. Ia menghabiskan sepanjang malam melakukan dua hal: menghafal semua informasi di buku panduan Wing Chun dan memikirkan apakah akan mengonsumsi kapsul AE. Namun, ia baru mengambil keputusan ini keesokan paginya. Meminum kapsul AE ke-12 tentu saja merupakan pilihan yang paling bijaksana. Ayahnya, Xia Changhe, tentu saja tidak akan menyakitinya. Ia punya alasan tersendiri untuk memintanya meminum kapsul AE terakhir. Namun, ini adalah kapsul AE terakhir, dan setelah meminumnya, ia tidak akan bisa lagi menemukan kapsul ke-13, sehingga kehilangan kemampuannya untuk mengungkap asal-usul dan rahasianya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia akhirnya memutuskan untuk menyimpan kapsul AE tunggal itu, menunggu kesempatan untuk menguraikan rahasianya sebelum memutuskan untuk meminumnya. Namun, setelah mengetahui asal-usul kapsul AE, ia tidak mau lagi meninggalkannya di rumah. Keesokan paginya, ia mengantar Xia Sui ke Thunder Horse Manufacturing Company dan kemudian pergi ke studio. Ia menghabiskan 2 jam secara pribadi membuat kalung dari paduan titanium, lalu menyegel kapsul AE terakhir dalam liontin berbentuk bulan sabit. Meninggalkan studio, Xia Feng menggenggam liontin titanium berbentuk bulan sabit di lehernya dan mengamatinya. Senyum mengembang di bibirnya. Mengenakannya seperti ini, di tempat yang tak seorang pun bisa melihatnya, kemungkinan dicuri atau dirampok praktis nol, yang membuatnya merasa tenang. Guan Lingsan keluar dari gedung kantor dan berkata dengan malu-malu, "Bos Xia, kalungnya sangat indah." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Apakah kamu sudah beradaptasi dengan posisi barumu?" Guan Lingsan mengangguk. "Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit khawatir tidak akan sebaik Nona Liang." Xia Feng berkata, "Jangan khawatir, aku yakin kamu bisa melakukan pekerjaan dengan sangat baik." Ngomong-ngomong, Presiden Xia, perusahaan industri baterai baru saja menelepon dan mengatakan bahwa pesanan terakhir kami akan tertunda karena masalah bahan baku. Guan Lingsan berkata, "Ini pelanggaran kontrak. Saya bilang saya tidak bisa mengambil keputusan dan saya perlu bertanya kepada Presiden Xia. Tetapi mereka menutup telepon." Alicia Feng berkerut. "Menutup telepon? Sikap macam apa itu? Kita sudah membayar uang muka dan menandatangani kontrak. Bagaimana mungkin mereka menundanya begitu saja? Mereka sudah menundanya. Dan kita punya begitu banyak pesanan. Bagaimana kita bisa memenuhinya?" Guan Lingsan juga tampak marah. "Ya, ini jelas-jelas menindas kami karena kami perusahaan kecil. Presiden Xia, menurut Anda apa yang harus kami lakukan? Kami bisa mengambil tindakan hukum. Coba hubungi mereka lagi dan desak mereka untuk melakukannya. Aku akan memikirkan solusinya. Mengambil tindakan hukum hanya akan berujung pada perselisihan. Lagi pula, kita masih harus berbisnis dengan mereka, jadi ini bukan pilihan yang baik. Kita tidak akan mengambil jalan ini kecuali benar-benar diperlukan." Xia Feng segera mengambil keputusan. "Baiklah, aku akan menghubungi mereka sekarang." Guan Lingsan pergi. Xia Feng merenung. Bagaimana mungkin BYD, perusahaan sebesar itu, punya masalah dengan bahan baku? Baterai yang kita inginkan bukanlah pesanan besar. Mustahil mereka bisa memenuhinya. Ada apa ini? Tuan Xia? Lu Sheng berjalan mendekat. Xia Feng mengumpulkan pikirannya dan bertanya, "Saudara Sheng, apa yang terjadi?" Ekspresi Lu Sheng agak aneh. "Akulah yang terakhir tahu. Ada apa denganmu? Aku sudah menelepon Xiao, tapi dia tidak menjawab. Aku sudah menelepon Tuan, tapi dia juga tidak menjawab. Aku tidak punya pilihan lain selain bertanya tanpa malu-malu." Xia Feng terdiam sesaat sebelum berkata, "Kita putus." "Ah." Lu Sheng tertegun di tempat. Xia Feng menepuk bahu Lu Sheng dan berkata, "Jangan tanya lagi. Aku tidak ingin membicarakan ini lagi. Aku mengerti. Tidak apa-apa. Jangan terlalu sedih." Lu Sheng menghibur. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Aku tidak serapuh yang kau kira. Aku baik-baik saja sekarang." Bibir Lu Sheng bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna perak muncul di gerbang pabrik. Seorang petugas keamanan keluar dari ruang keamanan dan berjalan ke depan mobil untuk menanyakan sesuatu. Ketika ia melihat Che Xialei, ia tahu Shen Tu Tianyin-lah yang datang. Ia pun berjalan menghampiri tanpa menunggu petugas keamanan datang dan memberitahunya. Sebuah desa kecil di Yulin, rumah tua keluarga Shen Tu. Setelah lebih dari setengah jam menjalani pijat dan akupunktur, kondisi kulit Shen Tu Ren membaik secara signifikan. Meskipun ia masih belum bisa berjalan,
Ia sudah bisa berbicara dengan normal, hanya saja lebih lambat. Setelah menyelesaikan perawatan, Xia Feng berkeringat karena kelelahan. Shen Tutianyin mengambil handuk dan menyeka keringat di wajah Xia Feng. Xia Feng merasa sedikit tersanjung dan berkata dengan canggung, "Biar aku saja." Shen Tutianyin menyerahkan handuk itu kepada Xia Feng. Senyum tersungging di bibir Shen Turen. "Xia Feng, terima kasih." Xia Feng berkata, "Paman, sama-sama. Kondisimu sudah pulih dengan sangat baik. Selama kamu terus berolahraga, aku yakin kamu akan bisa berjalan beberapa langkah lagi setelah festival musim semi." "Benarkah? Hebat sekali." Shen Turen tampak sangat gembira. "Tianyin akhir-akhir ini sering bercerita tentangmu kepadaku. Kau orang yang luar biasa. Rumah sakit dan dokter terbaik di dunia pun tak mampu menyembuhkanku. Tapi kau berhasil. Kau memberiku kehidupan kedua. Aku sungguh ingin berterima kasih padamu. Katakan padaku, apa yang kau inginkan?" Xia Feng buru-buru berkata, "Paman, agak aneh paman berkata begitu. Aku tidak menginginkan apapun, hanya kesehatan paman." "Ini," Shen Turen melirik Shen Tutianyin. Shen Tutianyin tersenyum dan berkata, "Ayah, sudah kubilang sejak lama bahwa Xia Feng bukan tipe orang yang suka membalas budi. Dia tidak akan mengambil uang ayah. Lalu bagaimana aku bisa membalasmu?" kata Shen Turen sambil tersenyum kecut. "Paman, jangan bahas ini. Aku akan mengajakmu keluar untuk berjemur." Xia Feng menggendong Shen Turen, menempatkannya di kursi roda, dan mendorongnya keluar pintu. Shen Tutianyin mengikuti Xia Feng sambil memegang selimut, dengan senyum tipis di wajahnya yang seputih batu giok, tenang dan sangat cantik. Sinar matahari jarang terlihat di musim dingin, tetapi hari ini sungguh indah dan cerah. Langit biru, matahari terasa hangat. Xia Feng mendorong Shen Turen ke taman belakang dan berhenti di depan sepetak bunga kamelia. Bunga-bunga itu sedang mekar sempurna, berwarna merah tua cerah. Puncak gunung di dekatnya menyimpan hutan lebat, beberapa pohon layu, yang lainnya masih rimbun dan hijau. Sinar matahari, hutan, dan bunga-bunga yang bermekaran sungguh pemandangan yang indah. Aku tak pernah menyangka aku, Shen Turen, bisa melihat pemandangan ini seumur hidupku. Rasanya, hehe, seperti mimpi. Shen Turen mendesah. Orang yang penglihatannya masih utuh tidak akan bisa memahami perasaan orang buta yang mendapatkan kembali penglihatannya. Dan hanya mereka yang pernah masuk gerbang neraka yang bisa memahami apa yang dirasakan Shen Turen saat ini. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Paman, mereka yang selamat dari bencana besar pasti akan diberkati di masa depan. Paman masih memiliki banyak hari baik di depanmu." "Haha." Shen Turen juga tertawa. "Xia Feng, kudengar kau punya pacar. Kenapa kau tidak membawanya? Kenapa kamu tiba-tiba membahas pacarmu?" Ekspresi Xia Feng menjadi gelap. "Kita putus." "Ah, maafkan aku," kata Shen Turen dengan nada meminta maaf. "Tidak apa-apa," kata Xia Feng. Shen Tutianyin tetap tenang. Ia tidak bertanya mengapa Xia Feng, juga tidak berusaha menghiburnya. Ia hanya membiarkan senyum mengembang di sudut mulutnya. Saat itu, ponsel Xia Feng berdering. Xia Feng melirik ID penelepon dan berkata, "Maaf, saya harus menerima telepon." Kemudian ia berjalan ke samping dan menjawab panggilan itu. "Di sini," Shen Turen berkata dengan tenang. "Tianyin, dia patah hati. Mengapa kamu tidak menghiburnya?" Shen Tutianyin berkata, dia tidak butuh penghiburan. Jika seorang pria bahkan tidak mampu menahan sakitnya patah hati, dia bukanlah pria sejati. Shen Turen menatap Shen Tutianyin, "Aku tahu kau menyukainya. Dia baru saja putus dengan pacarnya. Kau seharusnya menghiburnya dan lebih sering pergi bersamanya. Apa kau masih butuh aku mengajarimu tentang ini?" Shen Tutianyin menggelengkan kepalanya. "Aku sangat proaktif terakhir kali, tapi aku kalah dari Liang Xiao. Aku tidak akan mengambil inisiatif dengan pria manapun lagi. Aku Shen Tutianyin, dan pria yang kuinginkan haruslah pria terbaik di dunia, dan dia harus mengejarku." Shen Turen tersenyum pahit. "Pria sehebat dia pasti disukai wanita. Aku lebih mengenal pria daripada kamu. Terkadang mereka tidak bisa mengendalikan diri. Kamu tidak bisa menjamin tidak akan ada Liang Xiao yang lain, kan? Jika ada Liang Xiao kedua, tidakkah kamu akan menyesalinya?" Senyum tersungging di bibir Shen Tutianyin. "Kalau cowok baru putus cinta dan segera punya cewek lain, tipe cowok kayak gitu bukan cowok yang aku mau. Ayah, jangan urusin urusanku. Fokus aja jaga kesehatan ayah." Shen Turen menghela napas, "Lupakan saja, aku tak peduli lagi. Kalian anak muda, silakan berbuat apa saja." Pada saat ini, Xia Feng menutup telepon dan berjalan mendekat. "Maaf, ada sesuatu yang terjadi di perusahaan dan saya harus kembali untuk mengurusnya. Paman, saya akan datang menemui Anda lain kali." "Ada apa? Tidak bisakah kamu makan siang dulu lalu kembali mengurusnya?" tanya Shen Turen. "Tidak, mungkin lain kali. Selamat tinggal, Paman." "Selamat tinggal, Tianyin." Setelah berpamitan, Xia Feng berbalik dan pergi.
tampak sangat cemas. Shen Tu Tianyin bertanya, ada apa? Xia Feng berkata, ini masalah kecil. Aku pergi dulu. Setelah melihat Xia Feng pergi, Shen Turen berkata, apakah kamu tidak akan mengantarnya pergi? Shen Tu Tianyin berkata dengan tenang, tidak, terima kasih. Shen Turen memejamkan mata. Daripada mengkhawatirkan masalah emosional putrinya, lebih baik berjemur di bawah sinar matahari. Shen Tu Tianyin tersenyum. Xia Feng kembali ke Thunder Horse Manufacturing dan langsung disambut oleh sekelompok besar pejabat berseragam dari Administrasi Industri dan Perdagangan serta Departemen Inspeksi Kualitas. Xia Sui dan Guan Lingsan sedang berdebat dengan seorang pemimpin, wajah mereka memerah dan leher mereka terasa berat. Xia Feng keluar dari mobil dan segera menghampiri. Guan Lingsan melihat Xia Feng mengikutinya dan maju. Bos Xia, saya senang Anda kembali. Mereka bersikeras bahwa produk kami memiliki masalah kualitas dan menimbulkan risiko keamanan yang serius. Bagaimanapun saya menjelaskan, mereka tidak mau mendengarkan. Karena itulah Xia Feng bergegas kembali. Telepon yang diterimanya di rumah lama keluarga Shen Tu berasal dari Guan Lingsan. Guan Lingsan juga menjelaskan situasinya, tetapi tidak terlalu jelas di telepon. Xia Feng berkata, saya mengerti. Serahkan saja pada saya. Pergilah ke kantor saya dan gunakan telepon di meja saya untuk menghubungi wali kota Hu Hou. Jelaskan situasinya secara singkat kepadanya dan lihat bagaimana sikapnya. Baiklah. Aku akan segera pergi. Guan Lingsan mengikutinya ke gedung kantor. Xia Feng berjalan menuju sekelompok inspektur kualitas industri dan komersial sambil tersenyum. Halo, saya Xia Feng, penanggung jawab perusahaan ini. Pemimpin berperut buncit yang baru saja bernegosiasi dengan Guan Lingsan berkata, saya Kiao Ping, Direktur Biro Industri dan Perdagangan. Saya yang bertanggung jawab di sini. Xia Feng mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya Direktur Kiao. Halo, Direktur Kiao. Silakan datang ke ruang tamu dan duduk. Kiao Ping bahkan berjabat tangan dengan Xia Feng. Tidak perlu, ayo kita langsung ke intinya. Direktur Kiao, silakan. Sikap Xia Feng tetap sopan. Namun, Kiao Ping tidak menunjukkan apresiasi. Nadanya dingin. Sebenarnya, kami telah menerima laporan dari konsumen bahwa skateboard otomatis perusahaan Anda telah melukai sejumlah anak. Kami telah memeriksa skateboard Anda dan menemukan bahaya keselamatan yang serius, jadi kami di sini untuk inspeksi mendadak. Jika situasinya benar, Anda perlu menghentikan produksi dan melakukan perbaikan. Setelah perbaikan, kami akan datang untuk memeriksanya. Baru setelah lulus inspeksi, Anda dapat melanjutkan produksi. Mereka yang datang dengan niat buruk tidak akan datang. Xia Feng tiba-tiba teringat panggilan dari perusahaan BED yang mengatakan mereka tidak bisa mengirimkan suku cadang baterai. Ini bukan kebetulan, melainkan sebuah cengkeraman di dunia bisnis. Xia Feng tahu persis apa yang terjadi, tetapi ekspresinya tetap datar. Ia tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin. Skateboard otomatis kami juga dijual di pasar Eropa, dan kami menerima respons yang sangat positif, tanpa keluhan tentang insiden keselamatan. Bagaimana mungkin keluhan seperti itu muncul di Tiongkok? Ekspresi Kiao Ping menjadi gelap. Maksudmu, keselamatan pribadi orang Tiongkok tidak seberharga keselamatan orang Eropa, kan? Alis Xia Feng sedikit berkerut. Direktur Kiao, bukan itu maksudku. Kiao Ping berkata, saya sudah menjelaskan situasinya dengan jelas. Mohon bekerja sama dengan saya. Sekelompok staf inspeksi industri, komersial, dan kualitas segera memasuki bengkel dan gudang Thunder Horse Manufacturing Company, berpura-pura melakukan inspeksi untuk bahaya kualitas dan keselamatan. Xia Feng dapat menebak hasilnya tanpa menunggu orang-orang ini menyelesaikan pemeriksaan mereka. Guan Lingsan keluar dari gedung kantor dan berbisik kepada Xia Feng. Tuan Xia, Sekretaris Wali Kota Hu yang menjawab telepon. Katanya Wali Kota Hu sedang melakukan inspeksi ke luar negeri dan tidak bisa menangani masalah ini. Tuan Xia, bagaimana kalau Anda sendiri yang meneleponnya? Beliau bisa menjawab telepon meskipun sedang di luar negeri. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Percuma saja. Jangan panggil dia. Kali ini, pasti sudah ada yang memperingatkannya sebelumnya. Kalaupun dia datang langsung, dia tidak akan bisa membantu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Guan Lingsan tampak sangat cemas. Xia Feng meminta Guan Lingsan menghubungi Hu Hou terlebih dahulu. Pada dasarnya sebagai uji coba. Hu Hou sangat optimis dengan skateboard otomatis Thunder Horse Manufacturing dan bahkan telah memberi mereka berbagai bantuan di pameran. Dari sudut pandangnya, ia tentu tidak akan membiarkan petugas administrasi industri dan komersial serta inspeksi kualitas mengganggu produksi dan operasional Thunder Horse Manufacturing. Kini setelah petugas administrasi industri dan komersial serta inspeksi kualitas tiba, itu menjadi tanda yang jelas bahwa mereka yang mencoba mencekik Thunder Horse Manufacturing menggunakan kekuatan yang bahkan Hu Hou tidak berani ganggu. Di Haizu, siapa yang berani mengabaikan Hu Hou? Jawabannya juga sangat jelas, keluarga Gu. Kali ini, saudara-saudari Gu telah kembali dengan kekuatan besar,
Dan tampaknya mereka ingin menghancurkan Thunder Horse Manufacturing Company sepenuhnya. Hati Xia Feng terbakar amarah, tetapi ekspresinya tetap tenang. Direktur Kiao, katakan saja apa yang ingin Anda lakukan. Kiao Ping mencibir. Apa maksudmu? Ini bukan tentang bagaimana kami menangani masalah, tetapi kami bertindak sesuai hukum. Jika produk Anda tidak memiliki bahaya keselamatan atau masalah kualitas, kami tidak akan melakukan apapun, dan Anda dapat melanjutkan produksi dan pengalaman. Jika ada masalah, Anda harus menghentikan operasi untuk perbaikan dan kemudian menjalani inspeksi. Siapa saja orang-orang yang mengeluh tentang perusahaan kita? Tanya Xia Feng. Kiao Ping melambaikan tangannya, dan seorang anggota staf industri dan komersial membuka tas kerjanya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dan menyerahkannya kepada Xia Feng. Dokumen-dokumen ini merupakan kompilasi keluhan tentang skateboard otomatis, termasuk keluhan kualitas dan keluhan tentang kompensasi atas cedera. Setiap keluhan memiliki deskripsi identitas pengadu, yang terlihat sangat realistis. Tidak masalah apakah keluhan-keluhan ini benar atau salah. Ada orang-orang di dunia ini yang bisa mengubah putih menjadi hitam dan hitam menjadi putih. Jika mereka berani menyampaikan keluhan-keluhan ini, mereka punya kemampuan untuk membuktikan bahwa keluhan-keluhan ini nyata. Xia Feng melihatnya sekilas lalu menyerahkan dokumen itu kepada staf industri dan komersial. Kiao Ping berkata, apakah kamu mengerti betapa seriusnya masalah ini sekarang? Xia Feng benar-benar ingin meninju hidungnya. Sekarang kita tinggal menunggu hasil tesnya. Senyum sinis muncul di bibir Kiao Ping. Dia juga tahu betul bahwa apa yang disebut inspeksi itu hanyalah sebuah proses dan cara menangani Thunder Horse Manufacturing Company adalah sesuatu yang telah diputuskan sejak lama. Hasil inspeksi yang disebut-sebut segera keluar, mengungkapkan bahwa papan luncur otomatis yang diproduksi oleh Thunder Horse Manufacturing Company memiliki bahaya keselamatan yang serius, termasuk berbagai bahaya keselamatan lainnya dalam proses produksi. Kiao Ping segera memutuskan untuk menghentikan produksi papan selancar otomatis tersebut dan menghentikan operasional selama sebulan. Setelah lulus inspeksi, Thunder Horse Manufacturing Company dapat mengajukan permohonan inspeksi ulang dan melanjutkan produksi. Ratusan pekerja berkumpul dan dengan marah menanya petugas dari Biro Industri dan Komersial serta Biro Inspeksi Kualitas. Suasana menjadi kacau dan bisa saja tak terkendali kapan saja. Kiao Ping berkata kepada Xia Feng, sebaiknya kau kendalikan orang-orangmu. Jika sehelai kulit pun terpotong dariku atau orang-orangku, kau akan menyerang petugas penegak hukum dan melanggar hukum. Siapa yang kau coba takuti? Aku tidak percaya kau melakukan ini secara cuma-cuma. Chen Ajiao marah besar dan tidak bisa menahan diri. Sudah kubilang, kalau kau tidak mengizinkan kami para pekerja makan, kami akan makan di rumahmu. Benar, kata Liu Suebing, juga direktur bengkel, dengan marah, orang-orang ini pasti dibayar seseorang untuk membuat onar. Kalau mereka tidak mengizinkan kita makan, kita akan pergi ke Biro Perindustrian dan Perdagangan dan membuat onar. Yang punya tenda, bawa tenda. Aku ingin lihat apa orang-orang ini bisa menutupi langit dengan satu tangan. Para pekerja semua berteriak serempak, tanpa seolah-olah hendak menghalangi pintu Biro Industri dan Komersial. Xia Feng memeras otaknya tentang bagaimana menghadapi krisis ini, tetapi keributan para pekerja memberinya ide. Para pekerja membuat keributan, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memperhatikan reaksi Kiao Ping dan yang lainnya. Kiao Ping ini pasti punya urusan yang mencurigakan dengan keluarga Gu. Kalau sampai gawat, akhir hidupnya pasti buruk. Di Tiongkok, ratusan orang yang membuat onar bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, dan tak satupun pelakunya akan lolos dari hukuman. Seperti yang diduga, raut wajah Kiao Ping tiba-tiba menjadi gelap. Xia Feng, suruh anak buahmu diam. Xia Feng lalu berkata, semuanya, diam. Ratusan pekerja tiba-tiba terdiam. Kiao Ping menyerahkan sebuah dokumen kepada Xia Feng dan berkata, tanda tangani. Kamu akan dikarantina selama sebulan, lalu kami akan melakukan inspeksi. Xia Feng bertanya, Anda ingin kami menghentikan seluruh produksi di pabrik? Atas dasar apa? Kiao Ping berkata, produk Anda menimbulkan bahaya keselamatan, dan ada banyak masalah dalam proses produksi. Tentu saja, seluruh pabrik harus ditutup. Dokumen ini akan tetap berlaku meskipun Anda tidak menandatanganinya, tetapi sikap Anda akan memengaruhi inspeksi kami selanjutnya. Xia Feng tertawa dan berkata, jika begitu, mengapa saya harus menandatangani? HMPH. Kiao Ping mendengus dingin, lalu berkata kepada salah satu bawahannya, pergi dan tutup gudang itu. Seorang staf industri dan komersial menanggapi dan berjalan menuju gudang. Beberapa pekerja hendak memblokir jalan, tetapi Xia Feng menghentikan mereka. Xia Feng mengembalikan dokumen yang telah ditandatangani kepada Kiao Ping dan berkata, Direktur Kiao, perusahaan kami memiliki lebih dari sekadar skateboard otomatis. Sekalipun ada bahaya keselamatan atau masalah kualitas, tidak ada alasan bagi Anda untuk menutup seluruh pabrik. Ratusan orang perlu makan dan asuransi perlu dibayar. Untuk hal sebesar ini, tidakkah Anda punya penjelasan? Kiao Ping berkata dengan arogan, kepada siapa aku harus menjelaskan? Aku sedang menegakkan hukum.
Apa aku perlu menjelaskannya kepadamu? Apa aku perlu menjelaskannya kepada para pekerjamu? Xia Feng, sebaiknya kau pahami hakikat masalah ini. Jika kau melawan hukum, itu tidak akan semudah menutup dan memperbaiki perusahaan. Kau akan masuk penjara. Xia Feng terkekeh. Saya sudah naik bus dan kereta seumur hidup, tapi belum pernah masuk penjara. Setelah Anda menyebutkannya, saya jadi ingin sekali merasakan bagaimana rasanya di penjara. Lalu, sambil menoleh ke arah para pekerja, ia berkata, kembali ke produksi. Ratusan pekerja tiba-tiba bubar dan kembali ke bengkel masing-masing. Para pekerja juga membicarakannya, mengatakan bahwa Tuan Xia sangat berani. Beraninya kau. Bibir Kiao Ping bergetar karena marah. Beraninya kau melanggar hukum? Apa kau mencoba membalikkan keadaan? Xia Feng menatapnya dan berkata dengan tenang, Direktur Kiao, saya tidak tahu berapa banyak yang telah Anda peroleh dari Gu Kewen atau Gu Kewu. Sudah menjadi sifat manusia untuk ingin menghasilkan uang, dan saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa ada beberapa hal yang tidak seharusnya Anda peroleh. Anda membawa orang-orang untuk menutup pabrik saya, dan ratusan orang di sini bergantung padanya untuk mata pencaharian mereka. Anda harus membawa orang-orang Anda kembali dan berhenti membuat masalah. Brengsek. Kiao Ping geram. Aku sendiri yang memimpin tim ke sini untuk menegakkan hukum, dan kau malah menyuruhku membawa anak buahku kembali. Hentikan? Kau pikir kami anak berusia 3 tahun? Aku perintahkan kau untuk segera menghentikan produksi. Hentikan bisnis selama 6 bulan. Xia Feng mencibir. Direktur Kiao, aku memanggilmu Direktur Kiao karena rasa hormat, tapi jangan anggap kau orang penting. Terus terang saja, kau hanya pesuruh. Jika ini perang, kau hanyalah umpan meriam bagi keluarga Gu. Kata-kata ini membuat Kiao Ping kehilangan muka dan tampak pucat seperti hati babi. Kau ingin pekerjaku berhenti berproduksi, tapi kau tidak punya kualifikasi. Panggil saja Gu Kewen atau Gu Kewu. Xia Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Bagus sekali, bagus sekali. Kiao Ping tertawa terbahak-bahak, lalu berkata kepada seorang bawahan, hubungi Brigade Manajemen Perkotaan dan minta mereka datang membantu. Aku rasa kita tidak bisa menutup pabrikmu hari ini. Xia Feng juga berkata kepada Guan Lingsan, hubungi wartawan media. Baiklah, saya akan segera menghubungi mereka. Guan Lingsan berjalan ke samping, mencari nomor hotline berita media, lalu menekannya. Beberapa menit kemudian, lebih dari selusin van muncul di jalan di depan Thunder Horse Manufacturing Company. Pintu-pintu van terbuka satu demi satu, dan para pria yang mengenakan helm manajemen perkotaan serta memegang tongkat kayu dan pipa baja keluar dan berjalan menuju gerbang Thunder Horse Manufacturing Company. Ada lebih dari 100 orang dalam kelompok ini, semuanya tampak garang, dan arogan. Mereka sama sekali bukan tim manajemen perkotaan biasa, melainkan lebih seperti preman jalanan. Namun, sebelum rombongan memasuki pabrik, Qin Xiang membawa sekelompok besar bibi, memegang kain pel dan sapu, untuk memblokir gerbang pabrik. Mereka datang untuk mendukung tim keamanan Lu Sheng. Lagi pula, tim keamanan Leima Manufacturing Company hanya beberapa orang, dan mereka tidak dapat menghentikan rombongan musuh yang berjumlah ratusan orang. Guan Lingsan baru saja menelepon hotline media, dan bahkan sebelum ada wartawan yang datang, lebih dari 100 orang sudah tiba. Jelas mereka sudah bersiap sejak awal. Jika Thunder Horse Manufacturing memaksa produksi dilanjutkan, petugas manajemen perkotaan ini akan muncul, menghancurkan dan menyegel pabrik. Dahi Xia Feng berkerut. Dengan kedatangan lebih dari 100 preman yang tiba-tiba, meskipun jumlah pekerja Thunder Horse Manufacturing lebih banyak daripada mereka jelas bukan tandingan. Terlebih lagi, ia tidak bisa membiarkan para pekerjanya terlibat perkelahian dengan orang-orang ini. Perkelahian yang melibatkan ratusan orang mustahil dikendalikan oleh siapapun. Dan jika terjadi korban jiwa, ia, sebagai pemilik perusahaan, akan dimintai pertanggungjawaban. Lebih lanjut, bahkan jika Thunder Horse Manufacturing memenangkan pertarungan, Gu Kewen dan Gu Kewu tidak akan terluka sedikit pun. Sebaliknya, Gu Kewen dan Gu Kewu bahkan akan menyambut baik kemungkinan jatuhnya banyak korban jiwa, karena semakin meningkat situasi, semakin rentan mereka. Ratusan petugas manajemen perkotaan menyerbu gerbang pabrik, dan beberapa orang di depan mereka dengan agresif mendorong para wanita supermarket, menuntut mereka minggir. Qin Xiang dan Lu Sheng, keduanya ahli bela diri, berdiri di depan tanpa rasa takut. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak terlibat dalam adu sekop. Xia Feng berteriak, Qin Xiang, bawa orang-orangmu kembali ke supermarket. Qin Xiang tertegun sejenak dan menatap Xia Feng dengan bingung. Xia Feng menambahkan, Saudara Sheng, dan kamu, suruh anak buahmu minggir dan biarkan mereka masuk. Lu Sheng dan Qin Xiang bertukar pandang. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Xia Feng melakukan ini, mereka tetap patuh. Lu Sheng memanggil beberapa petugas keamanan untuk mengusir mereka, dan Qin Xiang juga meminta petugas supermarket untuk kembali ke supermarket. Ratusan petugas manajemen perkotaan yang ganas bergegas masuk melalui gerbang dan mengepung Xia Feng dengan arogan.
Apa yang ingin kamu lakukan? Xia Sui menjadi gugup. Xia Feng berkata dengan tegas, kembali ke kantor. Xia Sui berkata dengan cemas kakak, mereka. Xia Feng memelototinya dan berkata, patuhlah dan kembali ke kantor. Ling San, kamu juga kembali ke kantor. Xia Sui tidak senang, jadi Guan Ling San menariknya ke dalam gedung kantor. Sesampainya di lantai 2, Guan Ling San melepaskan tangan Xia Sui dan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Ketika bala bantuan tiba, kepercayaan diri Kiao Ping tiba-tiba berkobar. Ia mengejek, Xia Feng, kukatakan sekali lagi, perintahkan pekerjamu untuk segera menghentikan produksi. Kalau tidak, aparat penegak hukum kami akan menegakkannya. Para pekerja yang baru saja kembali ke bengkel keluar lagi. Kali ini mereka tidak dengan tangan kosong, melainkan memegang perkakas seperti palu dan kunci Inggris. Ekspresi Kiao Ping berubah, dan dia berkata dengan gugup, apa yang ingin mereka lakukan dengan mengendalikan orang-orangmu? Apa kau ingin mereka semua masuk penjara? Xia Feng menoleh ke arah para pekerjanya dan berkata, semuanya, kembali. Tunggu pemberitahuan. Xia Feng memegang otoritas absolut. Begitu ia memberi perintah, beberapa direktur bengkel dan pekerja mereka mundur kembali ke bengkel. Namun, mereka tidak melanjutkan produksi. Sebaliknya, mereka bersiap untuk keluar dan terlibat perkelahian kapan saja. Tanda tangani. Kiao Ping menyerahkan dokumen penangguhan dan perbaikan kepada Xia Feng. Xia Feng memegang dokumen-dokumen itu, tetapi pandangannya beralih ke gerbang pabrik. Sebuah Bugatti Veyron biru hitam berhenti di pinggir jalan. Jendela-jendelanya tidak diturunkan, tetapi ia masih bisa melihat dengan jelas dua orang yang duduk di dalamnya. Orang yang mengemudikan mobil itu adalah Gu Kewu, dan orang yang duduk di kursi penumpang adalah Gu Kewen. Saudara-saudara keluarga Gu datang untuk menyaksikan keseruan itu. Penutupan perusahaan manufaktur Thunder Horse adalah sesuatu yang ingin dilihat Gu Kewen dan Gu Kewu. Apapun yang terjadi. Xia Feng mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Kiao Ping, Direktur Kiao, saya akan bicara lagi nanti. Bos Anda ada di sini, saya akan menyapa. Kiao Ping juga melihat Bugatti Veyron yang terparkir dan tahu siapa yang ada di dalamnya. Ia berpura-pura tidak mendengar kata-kata Xia Feng dan tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memperhatikan Xia Feng menyingkirkan petugas manajemen kota yang menghalangi jalannya dan menuju Bugatti Veyron. Senyum sinis tersungging di sudut mulutnya. Beraninya kau melawan orang seperti itu? Kau terlalu percaya diri. Xia Feng keluar dari gerbang pabrik, pergi ke kursi pengemudi Bugatti Veyron, dan mengetuk kaca jendela. Jendela Bugatti Veyron diturunkan. Gu Kewu menatap Xia Feng dengan senyum tipis di wajahnya. Bukankah ini Tuan Xia? Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada begitu banyak orang? Xia Feng berkata, kau tahu betul apa yang terjadi. Gu Kewu berkata, maaf, kami hanya lewat dan melihat begitu banyak orang di sini. Jadi kami berhenti sebentar untuk melihat-lihat. Ngomong-ngomong, apa kamu dalam masalah? Butuh bantuanku? Kalau kamu bertanya, aku bisa membantumu mencari solusi. Gu Kewen terkekeh, kakak, aku sudah panik. Tolong jangan katakan hal-hal seperti itu akan membuatku sedih. Hah? Benarkah? Maafkan aku. Gu Kewu meminta maaf lalu tertawa lagi. Xia Feng juga tertawa. Ada sedikit kemarahan dalam senyum Xia Feng. Tetapi dia tidak punya pilihan lain dalam situasi saat ini. Xia Feng, kamu tidak bisa membeli suku cadang baterai sekarang, dan Biro Industri dan Komersial telah menutup pabrikmu. Aku tidak takut memberitahumu, langkah selanjutnya adalah bea cukai. Produkmu bahkan tidak akan meninggalkan pelabuhan. Jadi bagaimana kamu bisa menjualnya ke pasar Eropa dan Amerika? Gu Kewen berkata, jangan berpikir kamu bisa sombong hanya karena kamu kenal beberapa orang di Kyoto. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan kami. Gu Kewu mencibir. Dulu kau didukung oleh Mu Jianfeng dari grup industri Shenzhou, jadi aku tak bisa menyentuhmu. Sekarang grup industri Shenzhou telah memutuskan hubungan denganmu, apa kau masih bisa meminta bantuan Mu Jianfeng? Xia Feng menggelengkan kepalanya, tidak. Haha. Gu Kewu tertawa. Oh, ngomong-ngomong, kau bisa pergi mencari Shen Tutianyin. Dia mungkin akan membantumu. Tapi aku tidak akan sopan padanya kali ini. Jadi, sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum pergi mencarinya. Xia Feng bahkan tidak terpikir untuk meminta bantuan Shen Tutianyin. Meskipun grup Wan Xiang memang memiliki kekuatan yang sebanding dengan grup utara milik keluarga Gu, itu adalah perusahaan Shentu. Mengapa ia harus meminta bantuan seperti itu? Ia memikirkan Si Boren dan Long Bing. Jika ia butuh bantuan, hanya mereka berdua yang bisa ia mintai bantuan. Gu Kewen berkata, Xia Feng, bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 50 juta. Kau bisa menjual perusahaan dan patennya kepadaku, ambil uangnya, dan pergilah. Semua dendam di antara kita akan dihapuskan. Bagaimana menurutmu? Xia Feng menahan amarahnya dan berkata, jadi beginilah keluarga Gu Mu tumbuh begitu besar. Kukatakan padamu, bahkan jika perusahaanku hancur di sini, kalian tidak akan bisa mendapatkannya. Gu Kewen mendengus dingin,
Ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Kalau perusahaanmu tutup hari ini, mustahil akan buka lagi. Kau sudah menerima begitu banyak pesanan tapi tak bisa memenuhinya. Kompensasinya akan membunuhmu. Tutup perusahaanku? Haha, kau bisa mencobanya. Nada bicara Xia Feng juga sangat tegas. Gu Kuwu berkata, Xia Feng, menurutmu hanya ada sedikit orang ini? Lihat ke kiri. Xia Feng mendongak ke sisi kiri jalan. Sekitar 200 meter dari sana, barisan panjang van dan 2 minibus terparkir. Di dalam van dan minibus itu terdapat orang-orang yang mengenakan helm manajemen perkotaan. Jumlah orang di dalam mobil-mobil itu bahkan lebih banyak daripada jumlah petugas manajemen perkotaan yang saat ini berada di pabrik. Gu Kuwu berkata dengan tenang, aku tahu kau pandai bertarung. Jika kau bisa mengalahkan begitu banyak orang, aku akan menerimanya. Gu Kewen menyela, Kak, ada ratusan orang di pabrik. Mereka sama sekali tidak takut. Biarkan saja mereka bertarung. Akan lebih seru jika mereka membunuh beberapa dari mereka. Xia Feng berbalik dan berjalan menuju pabrik. Halo? Sekali lagi. Gu Kewen menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil. 50 juta. Maukah kau menjualnya? Xia Feng berbalik menatapnya dan tiba-tiba berkata, jual Miss Fei ibumu. Gu Kewen tiba-tiba membeku di tempat, wajahnya pucat pasi. Mata Gu Kuwu juga penuh dengan keganasan. Kapan ada orang yang berani mengutuk ibunya seperti itu? Xia Feng memasuki pabrik dan langsung menghampiri Kiao Ping. Ia mengambil dokumen penangguhan dan segera menandatanganinya. Kemudian, ia menyerahkan dokumen itu kepada Kiao Ping. Baiklah, kami akan menangguhkan operasi untuk perbaikan. Kembalilah untuk inspeksi sebulan lagi. Bukan sebulan, tapi setengah tahun. Dengan dukungan seseorang, Kiao Ping merasa lebih percaya diri. Xia Feng tersenyum dan berkata, Oke, setengah tahun ya setengah tahun. Belum lagi setengah tahun, 60 tahun pun tak masalah. Jangan keras kepala, nanti kamu nangis sendiri. Kiao Ping berkata begitu sambil melambaikan tangannya. Ayo pergi. Sekelompok besar orang dari Departemen Inspeksi Industri, Komersial, dan Kualitas pergi, dan tim manajemen perkotaan yang datang untuk mendukung mereka juga pergi. Para pekerja keluar dari bengkel dan mengelilingi Xia Feng sambil berbicara dengan heboh. Bos Xia, apa kau menutup pabrik begitu saja? Bukankah ini jelas-jelas penipuan untuk menipu kita? Apa masih ada hukum yang tersisa? Tanya Liu Suebing dengan nada kesal. Seorang pemuda juga berkata, Bos Xia, mengapa kita tidak melawan mereka? Kita tidak takut masalah. Ini akan ditutup selama setengah tahun. Apa yang harus kita lakukan? You Xiaohong tampak khawatir dan hampir menangis karena sedih. Bos Xia, hati-hati saja, kata In Hao, kami akan melakukan apapun yang Anda minta. Saya tidak percaya mereka bisa menutupi semuanya dengan satu tangan. Xia Feng berkata, kalian semua tahu cara bertarung, tapi kalian menghadapi sekelompok preman. Mereka semua tidak berguna. Jika kalian melukai atau membunuh mereka, kalian harus masuk penjara. Apa itu sepadan? Jika mereka melukai atau membunuh kalian, apa yang akan terjadi pada orang tua, istri, dan anak-anak kalian? Kita semua manusia biasa yang bekerja untuk menghidupi keluarga. Tidak perlu marah. Tapi, Tuan Xia, pabriknya tutup. Bagaimana kami bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga kami? Liu Suebing tampak khawatir. Saya masih harus membiayai kuliah putra saya. Xia Feng berkata, jangan khawatir. Kamu akan diberi libur 3 hari, dan gajimu akan tetap dibayarkan seperti biasa. Setelah kamu kembali dalam 3 hari, kami akan melanjutkan produksi. 3 hari? Bukankah akan ditutup selama setengah tahun? Kata seorang pekerja. Bos Xia bilang 3 hari. Jadi kita bisa memastikan penyitaan itu dicabut dalam waktu 3 hari. Kata seorang pekerja. Benar sekali, Anda tahu siapa Tuan Xia dan betapa cakapnya dia. Kata seorang pekerja. Para pekerja sedang mendiskusikan hal ini, tetapi ketegangan telah mereda secara signifikan. Ini hanya libur 3 hari, dan mereka tetap akan dibayar. Jadi dari sudut pandang pekerja, tidak ada yang tidak dapat diterima dari hal ini. Ayo kita semua pergi, kata Xia Feng sambil tersenyum, kalian semua sangat sibuk akhir-akhir ini. Selama 3 hari libur ini, pulanglah dan habiskan lebih banyak waktu dengan istri dan anak-anak kalian. Kalau belum punya istri dan anak, habiskan lebih banyak waktu dengan pacar kalian. Kalau belum punya pacar, cepatlah cari. Para pekerja tertawa, dan sisa ketegangan pun hilang. Kembali di kantor, Xia Feng meninju dinding. Sepotong besar plester dinding terlepas, dan tinjunya patah. Kakak, jangan lakukan ini. Xia Sui segera mengambil tisu untuk menyeka darah dari tangan Xia Feng. Gua Lingsan juga datang untuk menghibur Xia Feng. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku, kata Xia Feng. Setelah sedikit meredam amarahnya, emosinya segera stabil. Gua Lingsan berkata, Tuan Xia, saya telah menghubungi beberapa hotline media di daerah Haizu,
tetapi tidak ada satupun wartawan yang bersedia datang. Xia Sui juga berkata saya menelepon polisi, tetapi sudah setengah jam dan polisi belum datang untuk menanganinya. Xia Feng tersenyum kecut. Itu wajar saja. Kalau mereka berani menutup pabrik, pasti mereka sudah melakukan segala macam persiapan. Saudaraku, aku yakin hukum tidak bisa menghukum mereka. Ayo kita ajukan banding, kata Xia Sui. Xia Feng berkata, hukum? Mereka di sini untuk mewakili hukum. Dokumen yang diajukan Direktur Kiao berisi keluhan tentang kualitas produk kami dan cedera anak. Mereka bahkan sudah menyiapkan buktinya. Apa mereka takut kalian akan mengambil tindakan hukum? Lalu apa yang harus kita lakukan? Guan Lingshan tampak cemas. Kita punya banyak sekali pesanan, dan beberapa di antaranya dari luar negeri. Kalau kita tidak bisa mengirimkannya tepat waktu, kita tidak akan sanggup menanggung kerugiannya. Pada saat ini, Yin Hao, Lu Sheng, Yao Xiaohong, dan yang lainnya juga muncul di pintu kantor. Para pekerja telah pergi. Mereka adalah tulang punggung dan kader tingkat menengah Thunder Horse Manufacturing Company. Mereka harus tetap tinggal dan menghadapi krisis ini bersama Xia Feng. Xia Feng berkata, Lingshan, bawa mereka ke ruang konferensi untuk membahas ini. Kamu juga harus memikirkan solusinya. Akan lebih baik jika kamu bisa membuat rencana yang layak. Ya? Jawab Guan Lingshan sambil berjalan menuju pintu. Ayo kita ke ruang rapat untuk membahas ini dan biarkan Presiden Xia sendiri. Guan Lingshan ragu-ragu sejenak dan kemudian mengikutinya ke ruang pertemuan. Semua orang pergi, dan kantor tiba-tiba hening. Wajah Gu Kewen dan Gu Kewu terus terbayang di benak Xia Feng. Kedua bersaudara itu memperlakukannya dengan begitu hangat dan dingin, dengan sikap merendahkan, sehingga amarahnya tak terbendung, dan ia berharap bisa membunuh mereka. Namun, hal semacam ini hanya bisa dipikirkan untuk meredakan kebencian di hatimu. Jika kau benar-benar melakukannya, itu akan sangat bodoh. Xia Feng perlahan-lahan kembali tenang, diam-diam merenungkan masalah itu dalam hatinya. Pantas saja Gu Kewen dan Gu Kewu terdiam beberapa saat. Ternyata mereka sudah mempersiapkan operasi hari ini. Keluarga Gu memang kuat, dan metode mereka cukup tercela. Ini benar-benar merepotkan. Aku ingin tahu apakah Long Bing atau Tuan Si bisa membantu? Meminta bantuan adalah cara paling sederhana untuk menyelesaikan masalah. Namun, meminta bantuan berarti berutang budi, dan budi itu harus dibalas, yang juga merupakan efek samping negatif dari pendekatan ini. Membalas budi yang diberikan oleh Si Boren dan Long Bing bukanlah hal yang mudah, terkadang melibatkan mempertaruhkan nyawa. Perjalanan sebelumnya ke Jerman adalah contoh utama. Oleh karena itu, Xia Feng enggan meminta bantuan Long Bing dan Si Boren kecuali benar-benar diperlukan, tetapi kali ini ia tidak punya pilihan lain. Namun, sebelum Xia Feng sempat menelepon Long Bing, Hu Hou meneleponnya. Xia Feng, bukannya aku tidak mau membantu kali ini, tapi aku memang tidak bisa. Hu Hou berkata terus terang di telepon, kau mungkin tidak tahu. Tapi kali ini Gu Dingshan sendiri yang membawa orang-orang itu. Aku bahkan tidak punya kepercayaan diri untuk bicara. Kau mengerti maksudku? Jangan salahkan aku, saudaraku. Sungguh, aku benar-benar tidak berdaya kali ini. Gu Dingshan, ayah Gu Kewu dan Gu Kewen, memulai karirnya di dunia bawah dan menciptakan kekayaan senilai puluhan miliar. Orang seperti itu bukanlah orang biasa. Di dunia bawah, Gu Dingshan pada dasarnya adalah legenda hidup. Setelah Hu Hou mengatakan ini, Xia Feng akhirnya mengerti mengapa saudara-saudara Gu begitu tidak bermoral kali ini. Ia tersenyum pahit. Wali kota Hu, saya sepenuhnya mengerti maksud Anda, dan saya sama sekali tidak menyalahkan Anda. Tapi Anda harus memberi saya nasihat. Apa yang harus saya lakukan? Hu Hou berkata, itulah sebabnya saya menghubungi Anda. Solusi saya adalah menghentikan sementara bisnis dan memperbaiki situasi, lalu memberikan kompensasi kepada mereka yang terluka dan mereka yang mengeluhkan masalah kualitas. Selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Dan kita akan bekerja sama untuk menentukan langkah selanjutnya. Metode ini sama saja dengan tidak memiliki solusi. Xia Feng berkata, baiklah, saya mengerti. Wali kota Hu, itu saja. Anda tahu situasi saya saat ini, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Ada banyak hal yang harus saya tangani. Saya mengerti. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya, kata Hu Hou. Baiklah, sampai jumpa, Wali kota Hu. Xia Feng menutup telepon. Semenit kemudian, Xia Feng menelepon Long Bing lagi. Setelah mendengarkan Xia Feng selesai bercerita, Long Bing hanya berkata satu kalimat. Aku akan bertanya pada Tuan Si dan memberimu jawaban malam ini. Baiklah, aku akan menunggu teleponmu, kata Xia Feng. Long Bing tidak menelepon, tetapi Shen Tu Tianyin menelepon. Xia Feng tidak terkejut melihat Shen Tu Tianyin muncul di hadapannya. Ia tersenyum kecut dan berkata, duduklah. Mau minum? Tidak perlu. Kau tahu kenapa aku di sini? Shen Tu Tianyin langsung berkata kau butuh bantuanku? Xia Feng terdiam sejenak, lalu berkata, tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri.
Shen Tianyin sedikit terkejut. Benarkah? Xia Feng menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Xia Feng sudah memutuskan untuk meminta bantuan Shen Tianyin. Dengan keterlibatan Gu Dingshan secara langsung, pilihan Shen Tianyin terbatas, dan tindakan apapun yang diambilnya pasti akan memicu perang habis-habisan antara grup Wanxiang dan grup Utara. Terlebih lagi, ia sudah meminta bantuan Long Bing dan Si Boren, jadi bantuannya tidak diperlukan. Meskipun hasilnya masih belum diketahui, solusi terbaik adalah yang terbaik, tetapi jika bahkan Si Boren pun tidak dapat menyelesaikan masalah, maka intervensinya akan sia-sia. Shen Tianyin menatap Xia Feng dengan tenang. Kudengar Gu Dingshanlah yang muncul kali ini. Dia bukan tokoh biasa. Dia mewakili faksi yang kuat, kelompok kepentingan yang kuat. Kurasa ini sebabnya kau tidak menginginkan bantuanku? Apa kau punya solusi? Xia Feng berkata, aku sudah meminta bantuan Long Bing, dan aku sedang menunggu kabar. Jika dia tidak bisa membantuku, aku akan mencari solusinya sendiri. Begitulah adanya. Kalau kau butuh bantuanku, hubungi saja aku, kata Shen Tianyin. Xia Feng tersenyum dan berkata, baiklah. Kau pulang saja dulu. Aku akan menemui pamanku lagi setelah masalah ini selesai. Bibir Shen Tianyin juga menyunggingkan senyum tipis. Kamu masih bisa tersenyum, artinya kamu masih percaya diri. Jika kamu ingin membangun kerajaanmu sendiri, kamu pasti akan mengalami hal-hal seperti ini. Aku percaya padamu, kamu bisa melakukannya. Kalimat ini memang menyemangati, tetapi Xia Feng hanya mendengarkan. Ia memperhatikan Shen Tianyin meninggalkan kantornya tanpa mengantarnya pergi. Setelah Shen Tianyin pergi, Xia Feng duduk diam di mejanya, memikirkan sesuatu. Di ruang konferensi, Gua Lingshan dan sekelompok eksekutif kunci perusahaan sedang mendiskusikan solusi untuk masalah tersebut. Malam harinya, Long Bing akhirnya menelepon. Apa yang terjadi? Tanya Xia Feng dengan cemas. Maaf. Long Bing terdiam sejenak sebelum berkata, Bos Si bilang kau harus memecahkan rahasianya sendiri kali ini. Dia bilang terlalu banyak orang yang terlibat. Jika dia dan Gu Dingshan berhadapan langsung, bukan hanya masalahmu tidak akan selesai, tapi juga akan ada konsekuensi lain. Hati Xia Feng tenggelam ke dasar. Long Bing menambahkan, Gu Dingshan memang harimau, tapi sekarang bukan saatnya melawan harimau. Tuan Si berkata bahwa Anda harus menerima penanganan Biro Industri dan Perdagangan dan kembali untuk mencari solusi setelah beberapa waktu. Xia Feng tersenyum, tetapi senyumnya pahit. Ia selalu percaya bahwa Biro 101 adalah pendukungnya, itulah sebabnya ia setuju menjadi konsultannya dan mempertaruhkan nyawa serta kebebasannya untuk menjalankan misi mata-mata di Jerman. Namun sekarang tampaknya tidak ada pendukung yang benar-benar dapat diandalkan. Jika lawannya cukup kuat, bahkan pendukung itu pun akan tumbang. Karena itu, orang yang paling dapat diandalkan di dunia adalah dirinya sendiri. Halo? Apa kau masih mendengarkanku? Suara Long Bing. Xia Feng berkata, aku mendengarkan. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Long Bing dengan khawatir. Xia Feng tersenyum pahit. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Hanya saja, aku sedikit terkejut dengan betapa kuatnya Gu Dingshan. Long Bing berkata, sebenarnya, uang yang kau hasilkan cukup untuk seumur hidupmu, jadi tidak masalah jika penghasilanmu sedikit lebih sedikit. Kenapa tidak bergabung resmi dengan Biro 101? Bos Si bilang selama kau resmi bergabung dengan Biro 101, Gu Dingshan tidak akan berani menyentuhmu begitu saja. Haha, nanti saja kita bicarakan. Ini masalah besar dan aku harus memikirkannya. Itu saja. Aku masih harus memimpin rapat dan akan kutelepon lagi. Sampai jumpa. Xia Feng menutup telepon. Dukungan terakhir pun jatuh, dan rasa kesepian menjalar di tubuh Xia Feng, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Xia Feng sebenarnya memahami keengganan Si Boren untuk membantu. Bagaimanapun, Gu Dingshan adalah sosok yang kuat, mewakili faksi yang kuat, kelompok kepentingan yang kuat. Jika Si Boren berhadapan langsung dengan Gu Dingshan, apa yang akan ia dapatkan akan sangat kecil dibandingkan dengan apa yang akan ia hilangkan. Dalam situasi seperti ini, mengapa ia menawarkan bantuan sebesar itu? Si Boren ragu untuk bertindak gegabah, jadi Long Bing tidak dapat membantu. Namun, setelah mengalami krisis ini, Xia Feng telah melihat sifat asli para pendukungnya, yang dapat dianggap sebagai keuntungan. Lampu di ruang konferensi masih menyala, tempat para anggota inti dan eksekutif tingkat menengah Thunder Horse Manufacturing masih berdiskusi. Ketika Xia Feng membuka pintu dan masuk, mereka tiba-tiba terdiam, menatapnya dalam diam. Xia Feng duduk di sebelah Guan Lingshan dan berkata sambil tersenyum, bagaimana diskusi kalian? Ia sebenarnya sangat tertekan, tetapi ia harus berpura-pura santai dan tenang di depan bawahannya. Ia ingin mereka berpikir bahwa ia kuat dan memiliki kemampuan serta keyakinan untuk menyelesaikan krisis. Guan Lingshan berkata, Bos Ya, kita telah mendiskusikan ini hampir seharian, dan aku sudah punya 3 rencana. Hah? Xia Feng sedikit terkejut. Katakan padaku, apa 3 rencana itu? Guan Lingshan berdeham.
Pilihan pertama adalah hubungan masyarakat. Kita akan menggunakan uang untuk membangun koneksi. Kita sudah membuat daftar orang-orang yang perlu kita hubungi. Xia Feng menggelengkan kepalanya pelan. Mari kita bicarakan rencana kedua. Gua Lingsan berkata, pilihan kedua adalah relokasi. Sekuat apapun keluarga Gu, mustahil bagi mereka untuk menjangkau seluruh negeri. Kami telah melakukan riset dan menemukan bahwa keluarga Gu berawal di Haizu dan berkembang di Jingdu. Oleh karena itu, keluarga Gu sangat kuat di kedua tempat ini, tetapi pengaruhnya di tempat lain sangat kecil. Kami akan memindahkan perusahaan ke tempat lain, menyewa pabrik siap pakai, dan memulai operasi dalam waktu setengah bulan. Namun, akan sangat sulit untuk menyelesaikan masalah karyawan, karena sebagian besar pekerja kami berasal dari Haizu. Xia Feng melirik Qin Xiang. Ia mengenal keluarga Gu dengan baik, dan rencana ini mungkin mengandung sebagian besar ide Qin Xiang. Ia mengangguk, ceritakan tentang rencana ketiga. Gua Lingsan melanjutkan, pilihan ketiga adalah alih daya. Dengan integrasi ekonomi global, banyak perusahaan internasional besar mengambil jalur ini. Ambil contoh Apple. Apple tidak memproduksi ponsel sendiri, tetapi merupakan perusahaan ponsel terlaris di dunia. Apple membeli komponen dari seluruh dunia, memilih lokasi yang tepat untuk perakitan, lalu memasarkannya. Ponsel Apple bahkan tidak perlu masuk ke Amerika Serikat. Kita bisa melakukan hal yang sama, membeli komponen dari berbagai tempat, lalu merakit dan menjualnya di luar negeri. Sekuat apapun keluarga Gu, mereka tidak dapat menekan semua perusahaan yang tersebar di berbagai lokasi. Mata Xia Feng berbinar, dan senyum mengembang di wajahnya. Kali ini, senyum itu tulus, tanpa sedikit pun paksaan. Lumayan. Aku tidak menyangka kau akan menemukan solusi yang bagus, tapi ternyata kau berhasil. Pilihan pertama mungkin bisa dikesampingkan, tapi pilihan kedua dan ketiga sangat bagus. Aku bahkan tidak terpikirkan itu. Kalian sungguh luar biasa. Haha. Yin Hao tersenyum dan berkata, Bos Xia, kita punya kekuatan dalam jumlah, dan Anda hanya terlalu khawatir dan menyebabkan kekacauan. Gua Lingsan juga sangat senang menerima pujian Xia Feng. Bos Xia, sudahkah Anda memutuskan rencana? Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, rencana kedua dan ketigamu bagus, tapi menurutku akan lebih baik jika kita menggabungkannya menjadi satu. Penggabungan? Perhatian semua orang tertuju pada Xia Feng. Xia Feng tersenyum. Besok kalian akan mulai. Bagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan menyelidiki dan mengidentifikasi perusahaan yang dapat menyediakan suku cadang untuk kita, lalu menyelesaikan kontrak produsen untuk merakit suku cadang tersebut. Kelompok kedua akan pergi ke barat untuk mencari lokasi yang cocok untuk membangun pabrik cabang. Wilayah barat saat ini sedang dalam tahap pembangunan, dengan berbagai kebijakan preferensial yang ditawarkan, dan tenaga kerja di sana relatif murah. Membangun pabrik di sana akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kita. Menggabungkan dua rencana menjadi satu memang bagus, tapi, Gua Lingsan berkata, Bos Xia, bagaimana dengan para pekerja ini sekarang? Xia Feng berkata, pilih sekelompok pekerja terampil untuk pergi ke perusahaan OEM guna memandu dan mengawasi produksi suku cadang. Pilih kelompok lain untuk pergi ke wilayah barat guna membangun pabrik cabang dan melatih peserta magang. Sisanya, atur mereka dalam 3 hari dan minta mereka berkeliling jalan kapanpun mereka punya waktu. Bawalah spanduk. Saya tidak perlu memberitahu Anda apa yang harus ditulis di spanduk itu, kan? Terdengar tawa di ruang konferensi. You Xiaohong menyela dan berkata, tulislah bahwa kami ingin makan. Ya, kata Liu Suebing sambil tersenyum, tulislah bahwa kami menginginkan keadilan. Setiap orang memiliki ide yang berbeda, dan suasana di ruang rapat tiba-tiba menjadi santai dan hidup. Setelah mereka berbincang sebentar, Xia Feng berkata, tapi jangan membuat masalah. Kalau polisi menyuruhmu, pergi saja dan coba lagi di tempat lain. Keluarga Gu bisa membungkam media di Haizu. Jadi bagaimana mungkin mereka membungkam media di seluruh negeri? Di era internet ini, pasti ada orang yang kesal dengan hal-hal seperti ini dan ingin membagikan ulang serta melaporkannya. Baiklah, aku mengerti. Biar aku yang mengurus masalah ini. Gua Lingsan menawarkan diri. Xia Feng mengangguk dan melanjutkan, kita bisa menciptakan sensasi di sini, sementara OEM memproduksi untuk kita. Kita bisa melakukan keduanya tanpa penundaan. Keluarga Gu ingin menampar kita sampai mati, tapi aku ingin melihat apakah telapak tangan mereka sebesar telapak tangan Buddha. Pada titik ini, Xia Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, Xiaohong, kamu dari Shu, kan? Nah, kampung halaman saya di Deyang, Shu. Tuan Xia, apa yang Anda inginkan dari saya? Tanya You Xiaohong bersemangat. Ia bersedia melakukan apapun yang diminta Xia Feng. Apapun itu. Tanpa Xia Feng, ia mungkin hanya mencuci piring di restoran. Tetapi sekarang ia adalah direktur bengkel Thunder Horse Manufacturing, dengan gaji tahunan sebesar 200.000. Bagaimana mungkin ia tidak membalas budi seperti itu? Xia Feng tersenyum dan berkata, kamu sudah kenal lingkungan ini, jadi silakan temani aku jalan-jalan. Tuan Xia,
Apakah Anda akan pergi ke Shu secara langsung? Yao Xiaohong menjadi semakin bersemangat. Xia Feng berkata, saya akan pergi ke Shu untuk mendaftarkan perusahaan. Pertama, saya akan mendaftarkan perusahaan, lalu saya akan memilih lokasi. Yin Hao bertanya dengan bingung Bosia, apa yang sedang Anda lakukan? Xia Feng berkata, jika kita menyewa produsen kontrak, kecepatan produksi mereka pasti akan melebihi kita. Setelah suku cadang siap, perusahaan yang merakitnya juga akan dapat memproduksi produk jadi dengan sangat cepat. Kita membutuhkan perusahaan di luar Beijing untuk menangani penjualan. Kita harus menyelesaikan pesanan dari dalam dan luar negeri, berapapun jumlahnya. Di sini, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Terdengar tepuk tangan di ruang konferensi. Di tengah keributan itu, Xia Feng merasakan ketenangan. Tidak ada kegembiraan maupun kemarahan, hanya kedamaian. Sebuah suara dingin bergema di dalam dirinya. Gudingshan, jika kau tidak bisa membunuhku kali ini, aku akan membunuhmu. Di luar bandara, Yao Xiaohong menatap pesawat penumpang yang baru saja lepas landas dari bandara dengan ekspresi aneh di wajahnya. Xia Feng mengingat kegugupannya di pesawat dan berkata sambil tersenyum, Xiaohong, kamu sudah meninggalkan bandara. Apa kamu masih gugup? Yao Xiaohong tersenyum malu. Saudara Lei, ini pertama kalinya saya naik pesawat, tolong jangan menertawakan saya. Xia Feng berkata, apa yang lucu tentang ini? Setelah kantor cabang di Shu dibangun, kamu akan sering terbang. Kamu harus terbiasa. Yao Xiaohong tampak sedikit gugup. Saudara Feng Zi, apakah Anda akan memindahkan saya ke kantor cabang? Xia Feng tersenyum dan berkata, bagus, kan? Kampung halamanmu di sini, keluargamu di sini, dan kamu akrab dengan lingkungannya. Bukankah ide yang bagus kalau aku membiarkanmu memimpin perusahaan baru ini? Hah? Yao Xiaohong tertegun. Saya yang memimpin perusahaan baru? Xia Feng mengangguk. Ya, itu juga yang kupikirkan. Kaulah kandidat yang paling cocok. Yao Xiaohong hanyalah seorang siswa SMP dengan tingkat pendidikan yang rendah. Keahlian permesinan yang dimilikinya diperoleh setelah bekerja dengan Xia Feng, dan keahlian tersebut tidak terlalu terampil, apalagi mahir. Dari sudut pandang ini, ia hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi manajer bengkel, apalagi memimpin kantor cabang. Namun, Xia Feng punya pertimbangan sendiri. Ia tidak membutuhkan seseorang yang sangat cakap, ia membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya dan bersedia mengkhianatinya. Yao Xiaohong memang seperti itu, seseorang yang tidak akan mengkhianatinya bahkan jika sebilah pisau ditodongkan ke lehernya. Yao Xiaohong tak pernah menyangka hal ini. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya seperti mainan kerincing dan berkata, Saudara Lei, saya tidak bisa. Saya benar-benar tidak bisa. Saya tidak punya kemampuan. Mengelola bengkel saja sudah cukup sulit. Saya tidak bisa mengelola perusahaan. Xia Feng tersenyum dan berkata, mengelola perusahaan tidak serumit yang kau bayangkan. Kau hanya perlu mengelola beberapa orang. Lihat aku sering tidak berada di perusahaan, tapi tetap berjalan normal. Tapi, ada begitu banyak orang cakap di perusahaan ini, mengapa memilihku? Yao Xiaohong tidak mengerti. Xia Feng berkata, karena aku percaya padamu, itu sebabnya. Yao Xiaohong tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia mengangguk berat, baiklah, saudara Feng Zi, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi, kalau aku tidak berhasil, jangan salahkan aku. Xia Feng tersenyum dan berkata, ayo pergi dan cari hotel untuk menginap. Yao Xiaohong berkata, saudara Feng Zi, kamu sudah sampai di Shu, dan kamu sudah sampai di rumahku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menginap di hotel? Bagaimana kalau kamu ke rumahku saja? Hanya 1 jam perjalanan, kalau kamu tidak keberatan. Apa yang kau bicarakan? Rumahmu ya rumahmu. Ayo kita panggil taksi. Xia Feng mengambil keputusan dengan cepat. Ia tidak dilahirkan dalam keluarga kaya. Ia telah menjalani kehidupan yang menyedihkan selama 5 tahun setelah ayahnya, Xia Changhe, menghilang. Ia tidak pernah punya gen untuk meremehkan orang biasa. Salah satu ciri paling mencolok dari perkembangan di wilayah barat adalah transportasi. Setelah meninggalkan Shudu, jalan-jalan lebar terbentang di mana-mana, menyelimuti cekungan kuno ini bagaikan jaring laba-laba. Perjalanan menuju rumah Yao Xiaohong juga sepenuhnya melalui jalan raya, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih. Rumahnya berada di sebuah desa pegunungan kecil bernama Matsu. Terletak di tengah lahan pertanian, beberapa rumah genteng yang baru dibangun, dan hutan bambu yang luas. Saat kami tiba, gerimis, dan lapisan tipis kabut menyelimuti hutan bambu. Pemandangannya tidak terlalu glamor, tetapi memiliki pesona elegan yang unik. Kedua orang tua Yao Xiaohong adalah petani yang jujur, sederhana, dan baik hati. Ketika mereka mendengar bahwa Bos Xiaohong telah tiba, kedua orang tua itu sangat gembira dan mulai sibuk, menyembelih ayam dan bebek, serta memetik sayuran di ladang untuk menghibur Xia Feng. Yao Xiaohong menyiapkan kamar untuk Xia Feng dan mengganti semua perlengkapan tidur dengan yang baru. Keluarga Yao Xiaohong sedang sibuk, dan Xia Feng merasa sedikit malu.
Xiao Hong, suruh paman dan bibimu berhenti bekerja. Aku kasihan pada kalian. Yao Xiao Hong tersenyum dan berkata, Saudara Feng Zi, lihat rumah beratap genteng ini baru dibangun, kan? Peralatan dan perabotan di dalamnya juga baru semua, kan? Xia Feng tidak mengerti apa yang ingin dikatakannya, tetapi dia tetap mengangguk. Ya, ya. Lalu tahukah kamu bahwa semua ini karena kamu? Xia Feng tertegun sejenak. Karena aku? Yao Xiao Hong tersenyum manis. Ya, karena kamu. Kalau bukan karena kamu yang menerimaku, keluargaku tidak akan mampu membeli rumah baru, juga tidak akan mampu membeli semua perabotan dan peralatan ini. Bahkan adikku pun tidak akan punya uang untuk kuliah. Kamu tidak hanya menerimaku, tetapi juga memberiku bonus dan gaji yang begitu tinggi sehingga aku mengirimkan hampir semua penghasilanku pulang, dan kehidupan keluarga kami menjadi lebih baik. Kamu adalah dermawan yang luar biasa bagi keluarga kami. Bagaimana mungkin mereka tidak memperlakukanmu dengan baik? Xia Feng tersenyum malu. Apa maksudmu dengan mulia atau tidak? Jangan katakan itu lagi. Yao Xiao Hong berkata, Saudara Feng Zi, abaikan saja mereka. Di Roma, bersikaplah seperti orang Romawi. Biarkan keluarga kami memperlakukanmu dengan baik. Xia Feng tidak tahu harus berkata apa. Memang benar ia telah menerima Yao Xiao Hong dan melatihnya. Berkat dialah keluarga Yao bisa hidup dengan baik sekarang. Sekarang ia berada di keluarga Yao, sungguh tidak masuk akal baginya untuk tidak membiarkan mereka memperlakukannya dengan baik. Yao Xiao Hong melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur untuk menyiapkan spray baru bagi Xia Feng. Bokongnya terangkat tinggi, dan bentuk tubuhnya yang montok dan dewasa terekspos di hadapan Xia Feng tanpa penutup apapun. Xia Feng mengalihkan pandangannya, agak malu. Ia teringat kedatangan Yao Xiao Hong di studio Feng Ma, saat Ma Xiaoan masih ada. Saking kotornya, sepatu Liberationnya bahkan tak mampu menutupi jari kakinya. Penghasilannya kini lumayan, tetapi ia masih belum mampu membeli pakaian mewah. Kebanyakan hanya mengenakan pakaian murah seharga beberapa ratus yuan. Celana jin yang dikenakannya justru membuatnya terlihat lebih ketat dari biasanya. Celana itu sama sekali tidak nyaman atau berkualitas tinggi. Hanya menonjolkan bentuk bulat, penuh, dan kekar pinggulnya. Namun, justru pakaian murah inilah yang memberinya kesan seksi alami yang unik dan sederhana. Bukankah perempuan biasa memang seperti ini? Kakak, aku pulang. Suara yang agak kekanak-kanakan terdengar dari luar jendela. Yao Xiao Hong baru saja menggelar spray ketika dia turun dari tempat tidur dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku telah kembali. Begitu ia selesai bicara, seorang anak laki-laki bertubuh kekar berlari masuk dari pintu. Ia ingin sekali bertemu adiknya, tetapi ketika mendapati seorang pria asing berdiri di ruangan itu, ia menjadi lebih pendiam dan tampak sedikit malu. Xia Feng tersenyum pada anak laki-laki itu. Yao Xiao Hong melanjutkan dengan berkata, Xiao Hu, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat panggil saudara Feng Zi. Dia bosku. Yao Xiao Hu tersipu dan dengan malu memanggil, Saudara Feng Zi. Dia jelas tahu siapa Xia Feng. Xia Feng menepuk bahu Yao Xiao Hu dan berkata sambil tersenyum, belajarlah yang rajin. Kalau sudah punya uang, bersikaplah baik pada adikmu. Mengerti? Ya. Yao Xiao Hu menjawab dengan wajah serius. Yao Xiao Hong berkata, Xiao Hu, bantu orang tuamu memasak. Aku akan mengajak kakak Feng Zi jalan-jalan. Yao Xiao Hu pergi membantu memasak. Xia Feng mengikuti Yao Xiao Hong keluar rumah dan berjalan-jalan di sepanjang jalan pedesaan. Xia Feng selalu membayangkan wilayah barat terbelakang. Tetapi setelah tiba, ia menyadari bahwa ternyata tidak demikian. Seiring perkembangan wilayah barat, perekonomiannya telah berubah drastis. Perubahan yang terlihat jelas adalah rumah-rumah yang layak huni dan meningkatnya jumlah mobil di jalanan, yang mencerminkan peningkatan pendapatan. Lebih lanjut, meskipun pedesaan, jalanannya sudah diaspal dengan semen. Sehingga bahkan di hari hujan seperti ini, jalanan tidak becek. Setelah berjalan beberapa saat, Xia Feng melihat area pabrik dan gedung perkantoran yang luas. Sesuatu terlintas di benaknya, dan ia bertanya, Xiao Hong, perusahaan apa itu? Kenapa begitu besar? Yao Xiao Hong berkata, itu bukan perusahaan, itu kawasan pengembangan industri kita. Banyak perusahaan asing datang ke sini untuk membangun cabang. Saya dengar pemerintah menawarkan insentif yang besar, harga tanahnya sangat murah, dan ada berbagai kebijakan preferensial lainnya. Xia Feng berpikir, lokasi tempat ini sangat bagus. Hanya 1 jam perjalanan dari Shudu, dan transportasinya nyaman. Jika saya membangun pabrik di sini, akan mudah mendapatkan bahan baku dan mengirimkan produk. Yang lebih penting, tanahnya murah, dan kebijakannya menguntungkan. Ini tempat yang ideal untuk membuka cabang. Dengan pemikiran ini, ia bertanya, jika saya ingin membangun pabrik baru di sini, siapa yang harus saya hubungi? Yao Xiao Hong berkata hubungi saja pemerintah. Pemerintah setempat telah menyederhanakan prosedurnya. Xia Feng menatap Yao Xiao Hong dan tiba-tiba tersenyum. Apakah kamu sengaja membawaku ke sini? Yao Xiao Hong terkekeh seperti lonceng perak. Aku tahu aku tak bisa menyembunyikannya darimu,
Saudara Fengzi, kau bilang ingin membangun pabrik di barat, dan kupikir kampung halamanku cocok. Aku kenal lingkungan dan orang-orang di sini, dan aku bisa membantu. Baiklah, kalau begitu bawa aku ke kawasan pengembangan industri, kita akan pilih sebidang tanah, lalu kita bicara dengan pemerintah daerahmu. Xia Feng sedikit tidak sabar. Ya. Yao Xiaohong melompat maju untuk memimpin jalan. Saat ini, ia tampak seperti gadis dewasa yang belum dewasa. Sepanjang perjalanan, mereka melewati banyak rumah dan toko di pinggir jalan, dan penduduk desa di sana semua mengenal Yao Xiaohong. Beberapa penduduk desa menyapa Yao Xiaohong dengan hangat, tetapi beberapa penduduk desa juga membicarakannya dengan lirih. Bukankah itu putri Pak Tua Yao? Dia baru pergi kurang dari setahun, dan uang yang dia kirim pulang sudah cukup untuk memperbaiki rumah dan membeli perabotan serta peralatan. Pasti setidaknya ratusan ribu yuan. Dia benar-benar cakap. Hei, semua orang tahu itu. Kudengar dia dititipkan oleh seseorang di luar, bergantung pada bos besar. Dia tidak perlu melakukan apapun selain melayaninya dengan baik di ranjang. Mungkinkah bos besar itu adalah pemuda di sebelahnya? Dia tidak terlihat seperti itu. Bagaimana mungkin ada bos besar yang begitu muda? Itu tidak mungkin. Lihat saja sikapnya. Kalau dia bukan bos besar, lalu dia apa? Oh, kalau begitu Xiaohong beruntung. Mungkin ada yang akan menikahinya. Pak Tua Yao sungguh beruntung. Putriku bekerja di luar, dan sialnya, dia masih memintaku mengirimkan uang setiap bulan. Telinga Yao Xiaohong memerah karena malu ketika kata-kata itu terlontar. Namun, Xia Feng tetap tenang. Ia menganggap gosip itu hanya omong kosong, dan ia rela mengabaikannya. Kalau tidak, apakah ia akan datang dan memulai pertengkaran atau bahkan perkelahian? Hal itu tidak perlu. Gosip mereda saat keduanya memasuki kawasan pengembangan. Xia Feng mengikuti Yao Xiaohong berkeliling dan benar-benar menyukai tempat itu. Jalan-jalan di kawasan pengembangan membentang ke segala arah, masing-masing dengan 6 lajur dan lebar yang luar biasa. Di kedua sisi jalan terdapat petak-petak tanah terpisah, beberapa sudah ditempati pabrik, yang lain sedang dibangun, dan yang lainnya lagi, tandus dan ditumbuhi rumput liar. Ketika mereka sampai di tempat terbuka, Xia Feng berkata, Xiaohong, tunggu aku di sini. Aku akan masuk dan melihat-lihat. Ya, baiklah. Wajah Yao Xiaohong masih sedikit panas, dan gosip penduduk desa masih terngiang di kepalanya, membuatnya sangat malu. Xia Feng berjalan menuju rumpun-rumput liar, membuka resleting celananya untuk buang air, dan mengamati ruang terbuka di depannya dengan matanya. Xia Feng terkejut mendengar suara langkah kaki yang tiba-tiba, tetapi sebelum dia sempat menutup resleting celananya, Yao Xiaohong mengeluarkan suara adu dari belakangnya. Lalu dia menutupi wajahnya dan berlari keluar dari tempat terbuka itu. Xia Feng sebenarnya cukup malu, tetapi dia berpura-pura tidak tahu dan meninggalkan tempat terbuka itu setelah buang air kecil. Saudara Fengzi, saya. Yao Xiaohong tampak gugup, takut Xia Feng tidak senang. Xia Feng tersenyum dan berkata, ini tanahnya. Yao Xiaohong terkejut dan berkata, ah, kamu memutuskannya hanya dengan buang air kecil? Xia Feng, makan malamnya memang mewah, tetapi tidak lezat, tetapi Xia Feng sangat menikmatinya. Orang tua Yao Xiaohong adalah petani sederhana, dan mengobrol serta makan bersama mereka, membahas hal-hal sepele seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari, membuat Xia Feng merasa seperti kembali ke lokasi konstruksi. Rasanya sangat familiar. Hanya dengan menghargai masa lalu, kita bisa menghargai masa kini. Dia bukan tipe orang yang terlena begitu berkuasa. Setelah makan malam, Xia Feng dan Yao Xiaohong bertemu di kamar mereka untuk membahas investasi pemerintah dan pembangunan pabrik keesokan harinya. Diskusi ini berlangsung selama 2 atau 3 jam, hingga Yao Xiaohong pergi karena merasa hari sudah larut. Xia Feng membuka pakaiannya dan berbaring di tempat tidur, tetapi ia tidak bisa tidur. Apa yang bisa Gu Dingshan dapatkan dengan mencekik perusahaan kecilku sendiri? Bahkan jika aku menjual perusahaan itu kepada keluarga Gu, kekayaannya sudah puluhan miliar, jadi dia tidak akan peduli dengan uang sedikit ini, kan? Apakah karena aku telah menghancurkan kebaikan Gu Kewu? Atau karena aku telah mempermalukan putrinya? Orang-orang selevelnya tidak mungkin punya dendam, kan? Jika Gu Kewu dan Gu Kewen adalah dalangnya, itu bisa dimengerti. Tetapi Gu Dingshan melakukannya sendiri, dan itu membuat keributan besar. Ketika dia tenang, pertanyaan ini tiba-tiba muncul di benak Xia Feng. Dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak dapat memahaminya sekeras apapun dia berpikir. Hujan terus turun di luar jendela, menetes-netes dari atap seperti benang. Suasana di baskom terasa aneh, hujan bahkan tak membasahi pakaian, namun terus turun sepanjang hari tanpa henti. Suara hujan bagai alunan musik yang menghipnotis, dan perlahan, Xia Feng memejamkan mata dan tertidur. Mungkin karena ia minum sedikit anggur, atau mungkin karena ia kelelahan kemarin dan tidak tidur semalam, tetapi ia tertidur lelap. Ia tidak bermimpi dan tidak mendengar suara hujan di luar jendela. Saat ia setengah tertidur, tiba-tiba ia mendengar gerakan di selimut. Ia merasakan sesuatu mengecup pipinya, dan sesuatu yang lembut dan dingin berenang di sekujur tubuhnya,
dan akhirnya berhenti di titik paling sensitif. Mata Xia Feng terbelalak, dan ia terkejut. Ia melihat You Xiaohong, wajahnya tepat di hadapannya, hanya beberapa sentimeter jauhnya. Napas hangat dari mulut dan hidungnya berhembus ke wajahnya, terasa gatal dan harum. Tubuhnya meringkuk di dalam selimut, tanpa penutup apapun, sehalus telur yang baru dikupas. Area dadanya menekan area dadanya, lembut dan tanpa tulang, namun menyampaikan sinyal yang kuat, sinyal yang dipenuhi listrik, hasrat, dan fantasi. Ruangan itu gelap, tanpa lampu menyala, tetapi You Xiaohong masih menyadari Xia Feng sudah bangun. Ia sudah cukup gugup, dan sekarang ia bahkan lebih gugup lagi. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Kak Lei, biarkan aku tidur denganmu." Xia Feng akhirnya tersadar. Ia juga sangat gugup. "Xiaohong, apa yang kau lakukan?" "Saudara Feng Zi, Anda adalah dermawan dan orang yang mulia bagi keluarga kami. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas Anda. Biarkan saya tidur dengan Anda. Tubuh saya bersih dan tidak ada yang pernah menyentuhnya." Telinga You Xiaohong memerah karena malu ketika mengatakan ini, dan tangannya sedikit gemetar. Xia Feng juga panik. "Xiaohong, jangan seperti ini. Aku bukan tipe pria yang akan memintamu membalasku dengan tubuhmu jika aku membantumu. Saudara Feng Zi, aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin melayanimu dengan baik dan membalas budimu. Kau hanya perlu membawaku." You Xiaohong begitu cemas hingga hampir menangis. Titik terlembut Xia Feng tersentuh. Hanya wanita sederhana dan baik hati seperti You Xiaohong yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Ia tidak meminta apapun, hanya ingin melayani dan memberinya kesenangan yang diinginkan pria, sebagai balasan kebaikannya. Namun, ia bukan pria seperti itu, dan ia tidak bisa mengambil tubuh seseorang hanya untuk kesenangan sesaat. "Xiaohong, jangan lakukan ini." You Xiaohong tiba-tiba datang dan mencium bibir Xia Feng, membuatnya terdiam. Tubuh Xia Feng menegang saat melihat tubuhnya yang lembut dan harum serta bibirnya yang lembab dan sensual. Tangan You Xiaohong di atas tempat tidur tak lagi gelisah, mati-matian mencari sesuatu. Wanita memang ahli dalam hal ini, bahkan mereka yang belum pernah mengalaminya pun tahu bagaimana membuat pria tunduk. Selama proses ini, Xia Feng bagaikan bendungan, dan You Xiaohong bagaikan arus deras yang penuh kekuatan dan gairah. Ia terus-menerus menghantam bendungan Xia Feng, berusaha membuatnya jebol. Kewarasan Xia Feng sedang diuji berat. Menolak dan menerima situasi adalah dua pikiran yang berbeda, dan keduanya saling beradu dalam benaknya. Namun, tepat ketika yang terakhir hendak menumbangkan yang pertama, ia tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan menghindar. You Xiaohong sangat kecewa dan kehilangan arah, ia bersembunyi di tempat tidur Xia Feng, tidak berani menatap Xia Feng. Xia Feng tampak konyol, 3/4 tubuhnya terentang 90 derajat, dipenuhi agresi. Ia tak bisa menyembunyikan posturnya, bahkan jika ia ingin. Untungnya, You Xiaohong tidak bisa melihat dalam gelap seperti dirinya, jadi ia mungkin tidak bisa melihat kondisi celana dalamnya. Jauh dari kehangatan tempat tidur dan tanpa pelukan You Xiaohong, pikiran Xia Feng menjadi semakin jernih. Ia berkata dengan lembut, "Xiaohong, pakai bajumu." "Aku tahu kamu menganggapku jelek," kata You Xiaohong dengan marah. Xia Feng tersenyum getir. "Kamu memang cantik, sih, tapi, aku bukan tipe orang seperti itu. Kamu tahu, aku baru saja putus. Aku tidak mau berkencan denganmu." You Xiaohong cemberut. "Xia Feng," suasana di ruangan itu menjadi hening dan mencekam, kedua pria itu terpaku dalam kebuntuan yang sunyi. Satu pria telanjang, bersembunyi di balik selimut, sementara yang lain berdiri di bawah tempat tidur hanya dengan celana dalamnya. Suhu musim dingin membeku, dan Xia Feng tak mampu bertahan lebih dari beberapa menit sebelum tangan dan kakinya membeku. Xia Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Perlahan ia berjalan menuju pakaian yang ia letakkan di samping tempat tidur. Tepat saat ia meraih celananya, You Xiaohong tiba-tiba menyibakkan selimut, turun dari tempat tidur, dan berjalan menuju pintu dengan bokongnya yang telanjang. Pada saat itu, Xia Feng ingin meneleponnya, tetapi dia menelan kembali kata-katanya. Meneleponnya kembali? Untuk bicara atau apa? Kenikmatan sesaat itu memang menggoda. Tapi apa yang akan terjadi setelahnya? Dia wanita yang sederhana dan baik hati, dan dia tidak ingin merusaknya. Malam berikutnya, Xia Feng tidak bisa tidur lagi. Pikirannya dipenuhi bayangan tubuh telanjang You Xiaohong. Keesokan harinya, Xia Feng bangun sebelum fajar. Gerimis akhirnya berhenti, dan ia mulai berlatih Wing Chun di halaman. "Saudara Feng Zi, selamat pagi." You Xiaohong juga bangun pagi-pagi. Matanya merah, dan jelas sekali ia kurang tidur. Xia Feng menarik kembali pukulannya dan dengan canggung menyapa You Xiaohong. "Selamat pagi, Xiaohong." You Xiaohong berjalan ke sisi Xia Feng, menundukkan kepalanya, tidak berani menatap matanya. "Kakak Lei, tadi malam aku..." Xia Feng terkekeh. "Apa yang terjadi tadi malam?" "Aku mabuk dan tidur semalaman."
Jadi aku tidak tahu apa-apa. Apa rumahmu dirampok? Yo Xiaohong tersipu. Memang benar kami dirampok, tapi pencurinya tidak mencuri apapun. Kurasa pencurinya baik hati dan tidak tega mencuri. Xia Feng tak kuasa menahan tawa. Yo Xiaohong memang dikenal suka bercanda, tapi untungnya ia mau bercanda seperti itu. Apa yang terjadi tadi malam sudah berlalu, dan semua orang bisa berpura-pura tidak pernah terjadi. Tak apa. Setelah sarapan, Xia Feng dan Yo Xiaohong pergi ke pemerintah daerah. Begitu mereka menjelaskan tujuan mereka, pejabat yang bertugas menarik investasi berseri-seri dan menyambut Xia Feng serta Yo Xiaohong dengan hangat. Perekonomian real saat ini sedang lesu, dan hanya sedikit bisnis yang berekspansi. Menarik investasi memang mahal bagi pemerintah daerah, tetapi kehadiran Xia Feng merupakan perkembangan yang disambut baik oleh pemerintah. Pejabat yang bertemu Xia Feng dan Yo Xiaohong adalah Shanghai, direktur kantor pengembangan setempat. Setelah memahami situasinya, ia berkata, jika Anda membuka cabang, Anda hanya perlu melalui beberapa prosedur sederhana. Selama Anda memiliki semua dokumen yang diperlukan, saya bisa mengurusnya hari ini. Jika Anda membuka perusahaan baru, prosesnya akan memakan waktu sedikit lebih lama, tetapi tidak lebih dari 3 hari. Xia Feng sebenarnya sedang mempertimbangkan apakah akan membuka perusahaan baru atau cabang. Ia berpikir sejenak dan berkata dengan ragu, Direktur Shang, izinkan saya jujur. Ada yang menekan perusahaan saya di sana, jadi saya ingin memindahkannya ke tempat lain. Jika saya membangun pabrik di sini, apakah Biro Industri dan Komersial akan datang dan menutupnya lagi? Shanghai tertegun sejenak, lalu tertawa. Tuan Xia, apa Anda bercanda? Kawasan pengembangan industri kami adalah proyek rekonstruksi pasca bencana, dan kebijakan istimewa ini juga disediakan oleh negara. Siapa yang berani mengganggunya? Kecuali dia mau dipenjara. Tuan Xia, Anda bisa tenang. Selama perusahaan Anda tidak memproduksi barang ilegal, saya jamin tidak akan ada yang berani mengganggu Anda di sini. Meski hanya janji lisan, Xia Feng merasa lega. Ia berkata, oke, sudah beres. Saya akan membuka kantor cabang, yang akan menyederhanakan prosedur. Saya sebenarnya sudah menemukan sebidang tanah di kawasan pengembangan industri Anda. Saya orang yang terus terang, jadi mari kita mulai. Shanghai berdiri dan berjabat tangan dengan Xia Feng, lalu berkata, Tuan Xia, mohon tunggu sebentar. Saya akan menelepon wali kota kami. Silakan, kata Xia Feng sopan. Setelah Shanghai meninggalkan ruang tamu, Yo Xiaohong berkata, Saudara Feng Zi, tidak bisakah kau memikirkannya? Lagi pula, ini masalah besar. Xia Feng berkata, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Kami punya kebijakan dan tunjangan yang bagus di sini, dan itu menghemat uang dan tenaga. Karena kami memang akan membuka cabang, kenapa tidak di sini saja? Lokasinya juga dekat dengan rumah, jadi Anda tetap bisa mengurus keluarga sambil bekerja di sini. Suara Yo Xiaohong kecil. Lalu mengapa kamu masih datang ke sini? Xia Feng tersenyum dan berkata, ini perusahaanku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Yo Xiaohong akhirnya tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan membantumu mengurus perusahaanmu di sini. Aku akan membiarkan Yin Hao datang membantumu. Kau kepala sekolah dan dia wakilnya. Dia cakap, jadi awasi saja dia. Kau mengerti maksudku? Xia Feng memperingatkan. Ya, saya mengerti. Aku akan berangkat ke Haizu besok. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Ingat juga, cepatlah dan minta bantuan pemerintah untuk mencari perusahaan konstruksi, merekrut pekerja, dan sebagainya. Semua sumber daya pemerintah harus dimanfaatkan. Ingat, Yo Xiaohong mengangguk, takut kehilangan sepatah kata pun. Saat itu, si Shanghai masuk sambil tersenyum. Tuan Xia, mari kita lihat sebidang tanah yang Anda lihat. Wali kota kita sudah dalam perjalanan ke kawasan pengembangan industri. Xia Feng berdiri dan berkata, ya, silakan. 3 hari berlalu dengan cepat, dan para pekerja yang sedang berlibur kembali ke perusahaan. Xia Feng juga kembali ke Haizu dari Shu. Dengan lebih banyak orang, perusahaan manufaktur Leima yang tadinya sepi menjadi ramai kembali. Dalam 3 hari, Xia Feng menyelesaikan dokumen dan lokasi pabrik untuk cabang Shu. Personel kunci Thunder Horse Manufacturing juga menyisir pasar, mengamankan berbagai pemasok suku cadang dan komponen, serta produsen kontrak untuk perakitan. Meskipun Thunder Horse Manufacturing tidak memproduksi apapun, produksi skateboard otomatisnya telah meningkat beberapa kali lipat. Menyelesaikan pesanan tepat waktu bukanlah masalah. 3 hari yang lalu, Xia Feng masih merasa lelah, tetapi sekarang dia merasakan kegembiraan dan kepercayaan diri, dan dia merasa sangat rileks. Kamu terlihat baik-baik saja. Apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya? Kata-kata pertama Qin Xiang kepada Xia Feng adalah senyuman di wajahnya. Xia Feng berkata, semuanya sudah beres. Alamat cabang sudah dipilih, dan semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap. Ia tersenyum. Mengembangkan wilayah barat bukan main-main. Pemerintah daerah sudah menawarkan insentif yang sangat bagus. Tunggu 3 atau 4 bulan,
Aku akan mengajakmu melihat perusahaan baru kita. Benar sekali, aku tahu kau bisa melakukannya. Ngomong-ngomong, kenapa Yao Xiaohong belum kembali? Xia Feng berkata, dia tinggal di Shu. Dia penduduk setempat, jadi sudah sepantasnya dia mengurus masalah ini di sana. Lagi pula, aku sudah meminta In Hao untuk datang dan membantunya. Qin Xiang mengangguk. Yao Xiaohong jujur, setia, dan orang lokal. Sangat cocok baginya untuk membantumu mengelola perusahaan barumu. Pikiran Xia Feng tiba-tiba melayang ke tubuh telanjang Yao Xiaohong dan gerimis di luar jendelanya. Senyum masam tersungging di wajahnya. Bagaimana mungkin dia menyelinap ke tempat tidurnya di tengah malam? Omong kosong. 1 jam kemudian, para pekerja di Thunder Horse Manufacturing telah meninggalkan perusahaan. Sambil memegang spanduk bertuliskan kami ingin makanan, kami ingin keadilan, dan anak-anak saya ingin sekolah. Mereka menuju ke kantor pemerintahan kota. Inilah rencana Xia Feng sejak awal. Ia telah mengerahkan sekitar 100 pekerja, tetapi masih tersisa lebih dari 400 pekerja. Pemandangan ratusan pekerja berbaris di sepanjang jalan sambil memegang spanduk sungguh spektakuler. Siapapun yang melihatnya pasti akan meliriknya. Mereka yang gemar menjelajahi WeChat atau Weibo tentu saja tidak melewatkan pemandangan ini, mengambil foto, dan mengunggahnya. Apa yang harus saya lakukan? Qin Xiang bertanya pada Xia Feng di kantornya. Xia Feng berkata, supermarket beroperasi seperti biasa, jadi tentu saja kamu yang bertanggung jawab. Qin Xiang tersenyum dan berkata, maksudku adalah melakukan sesuatu yang istimewa. Kau tahu, seperti saat kita mengalahkan Huang Yihu terakhir kali. Xia Feng memahami niat Qin Xiang. Ia ingin mengulangi kasus Huang Yihu, mencuri bukti-bukti yang memberatkan keluarga Gu dan mengungkapnya, menggunakan metode ini untuk menjatuhkan keluarga Gu. Ide yang bagus, tetapi kemungkinan keberhasilannya hampir nol. Contoh sederhana Huang Yihu adalah anjing keluarga Gu, anjing yang ahli melakukan pekerjaan kotor, tetapi tidak ada satupun bukti yang dicuri dari berangkas Huang Yihu yang berhubungan dengan keluarga Gu. Ini menunjukkan betapa berhati-hati dan bersihnya keluarga Gu. Seberapa mudahkah mencuri bukti kejahatan keluarga Gu? Qin Xiang, jangan pikirkan itu dulu. Kau tahu betul seperti apa keluarga Gu. Trik ini mungkin berhasil untuk orang lain, tapi tidak untuk keluarga Gu. Aku tidak ingin kau mengambil risiko yang tidak perlu, kata Xia Feng. Qin Xiang mengangkat bahu dan berkata, baiklah, aku akan kembali ke supermarket. Tunggu. Xia Feng menghentikannya. Tidak ada yang terjadi di supermarket saat ini. Kamu bilang akan mengajariku teknik itu, dan aku sedang senggang sekarang, jadi kenapa kamu tidak mengajariku? Baiklah, tunggu sebentar, aku akan bersiap-siap. Qin Xiang keluar. Xia Feng meregangkan otot-ototnya di kantor. Qin Xiang kembali, memegang wastafel berisi air panas. Xia Feng menatap Qin Xiang dan baskom di tangannya dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan mengajarimu. Qin Xiang meletakkan wastafel di atas meja, lalu mengeluarkan sabun yang belum dibuka dari tasnya, membuka bungkusnya, dan melemparkannya ke dalam wastafel berisi air mendidih. Xia Feng tertegun sejenak, mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin? Qin Xiang tersenyum dan berkata, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Gunakan jari telunjuk dan jari tengahmu untuk mengambil sabun di dalam air. Kamu bisa menggunakan tangan kiri atau kanan. Xia Feng berdiri di dekat wastafel, ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan kanannya, dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam air mendidih seperti sumpit. Namun, sebelum menyentuh sabun, ia menjerit kesakitan dan menarik tangannya. Qin Xiang tertawa dan berkata, bukankah itu sama berlebihannya denganmu? Tuanku pernah melempar koin ke penggorengan, dan aku langsung mengambilnya. Xia Feng memutar matanya dan berkata, aku tidak akan percaya padamu. Tunjukkan saja demonstrasinya. Qin Xiang tidak berkata apa-apa dan melambaikan tangannya. Sebelum Xia Feng sempat berkedip, sabun di bawah air sudah terselip di antara jari tengah dan telunjuknya. Xia Feng sedikit bingung. Meskipun ia bisa melihat setiap gerakan Qin Xiang dengan jelas dengan mata kirinya, gerakan-gerakan itu tidak membutuhkan keahlian tingkat tinggi. Namun, Qin Xiang berhasil melakukannya tanpa rasa ragu. Berikan aku kertas itu. Qin Xiang menunjuk selembar kertas di atas meja. Untuk apa kau menginginkan kertas itu? Xia Feng penasaran, tetapi ia tetap mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Xia Feng membawa kertas itu, tetapi mendapati bahwa yang dipegang Qin Xiang di tangannya bukan lagi sabun, melainkan dompetnya. Bagaimana kau melakukannya? Xia Feng sangat terkejut. Qin Xiang tersenyum tipis. Dalam pekerjaan kita, mengalihkan perhatian target sangatlah penting. Tentu saja, yang terpenting adalah bergerak cepat dan stabil. Ingat 2 poin ini dan teruslah berlatih. Aku akan mengambil termos dan memberimu air lagi. Xia Feng, 1 jam kemudian. Tangan kanan Xia Feng menyapu air mendidih, jari telunjuk dan jari tengahnya bergerak cepat, dengan tepat menggenggam sabun di dasar. Namun, ia tidak bisa mengangkat sabun dari air, dan sabun itu terlepas dari jari-jarinya.
Sabun yang larut dalam air mendidih itu terlalu licin baginya. Masih tidak berhasil. Xia Feng menggelengkan kepalanya, sangat tidak puas dengan kinerjanya. Qin Xiang memelototinya. Kau sudah sangat mahir, oke? Kau tahu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk berlatih sampai bisa memegang sabun? Setengah bulan penuh, dan kau hampir berhasil hanya dalam 1 jam latihan. Apalagi yang kau inginkan? Kemampuan belajar Xia Feng memang luar biasa, tetapi ia sudah terbiasa. Namun, di mata orang lain, ia terkadang tampak seperti monster. Pada saat ini, ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering. Peneleponnya adalah Hu Hou. Begitu sambungan tersambung, amarahnya seakan membakar sinyal komunikasi ke kantor Xia Feng. Xia Feng, apa yang ingin kau lakukan? Katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Xia Feng sama sekali tidak terkejut ketika Hu Hou menelepon. Ratusan pekerja dari Thunder Horse Manufacturing Company berjalan di jalan sambil memegang spanduk. Hu Hou benar-benar tidak tahan dengan situasi ini. Namun, Xia Feng tetap tenang. Wali kota Hu, saya tidak punya pilihan. Anda menutup perusahaan saya, jadi saya tidak punya pilihan selain memberi para pekerja libur. Petugas dari Biro Industri dan Komersial mengatakan kita perlu menghentikan bisnis selama 6 bulan. Jadi saya memberi mereka libur 6 bulan. Begitu saya mengumumkan hal ini, mereka tidak senang dan ingin turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Ada ratusan dari mereka, dan saya tidak bisa menghentikan mereka bahkan jika saya mau. Qin Xiang, yang berdiri di samping Xia Feng, tertawa terbahak-bahak. Xia Feng memelototinya, lalu ia menutup mulutnya. Xia Feng, kau tahu siapa yang menyiksamu, jadi kenapa kau menggangguku? Nada bicara Hu Hou melunak. Panggil para pekerja kembali dan hentikan mereka dari kerusuhan di jalanan. Dengan begitu banyak orang di sini, jika terjadi sesuatu yang salah dan media membesar-besarkannya, aku tidak akan bisa melanjutkan jabatanku sebagai wali kota. Xia Feng berkata, Wali kota Hu, saya tidak bermaksud memprovokasi Anda. Masalah ini, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak pekerja yang perlu makan, anak-anak mereka perlu sekolah, dan mereka harus membayar asuransi. Mereka marah dan ingin melampiaskannya. Saya tidak bisa begitu saja menjahit mulut mereka, bukan? Panggil orang-orang kembali dulu. Wali kota Hu, dalam situasi ini, mereka sama sekali tidak mau mendengarkan saya. Tidak ada gunanya saya bicara. Cabut saja hukuman penangguhan dan perbaikan, dan mereka akan kembali dengan sendirinya. Sikap Xia Feng tegas, tetapi nadanya terkendali. Kau, Hu Hou terdiam sejenak. Mari kita semua mundur selangkah. Suruh mereka menurunkan spanduk-spanduk itu. Aku akan memikirkan solusi untukmu. Kita bertemu di Yushanyuan 1 jam lagi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, kata Xia Feng dengan baik. Setelah mengakhiri panggilannya dengan Hu Hou, Xia Feng menelepon Guan Lingsan lagi. Lingsan, di mana kalian sekarang? Suara Guan Lingsan terdengar dari telepon. Kita hampir sampai di kantor pemerintah kota, Tuan Xia, dan banyak polisi yang mengikuti kita. Mereka ingin kita kembali dan mengatakan akan menangkap kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku sangat takut. Xia Feng tersenyum dan berkata, jangan takut. Kalau ada yang mau menangkap, akulah orangnya, orang yang bertanggung jawab. Sekarang suruh para pekerja untuk menurunkan spanduk dan tetap berkumpul sampai aku menyuruh mereka. Ya, jawab Guan Lingsan. Juga, beritahu para pekerja bahwa Anda boleh mengajak mereka makan apapun yang mereka mau hari ini. Perusahaan akan menanggungnya, dan upah mereka akan dihitung 10 kali lipat, kata Xia Feng. Wow. Oke, aku akan memberitahu mereka sekarang juga, mereka pasti akan sangat senang, kata Guan Lingsan penuh semangat. Xia Feng menutup telepon dan tiba-tiba meraih ke dalam wastafel. Kali ini, ia mengambil sabun di dasar air dan menariknya keluar. Qin Xiang menatap Xia Feng dengan takjub. Setelah jeda yang lama, ia berkata, kau memang pencuri sejak lahir. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku akan menepati janjiku dengan Hu Hou. Aku serahkan tempat ini padamu. Jika terjadi sesuatu, segera hubungi aku. Qin Xiang berkata, serahkan padaku, jangan khawatir. Sesaat kemudian, Xia Feng masuk ke dalam BMW M6 hitamnya, memasukkan Yushanyuan ke dalam sistem navigasi, dan setelah hasil pencarian keluar, ia memulai mode navigasi dan melaju meninggalkan Leima Manufacturing Company. Yushanyuan adalah restoran Cina yang terkenal, dan pertemuan Hu Hou di sana pasti akan melibatkan minum-minum, sehingga negosiasi menjadi sulit. Namun, Xia Feng tidak bisa memikirkan alasan apapun yang bisa Hu Hou pikirkan untuk membuat para pekerja yang mengganggu itu mundur. Kau tak bisa diam saja dan menyenangkan keluargaku sambil memintaku berkorban dan menghindari masalah. Aku ingin melihat bagaimana kau berbicara padaku, pikir Xia Feng dalam hati. Yushanyuan bukanlah restoran Cina terbaik di distrik Haizu, tetapi merupakan yang paling khas. Restoran ini tampak seperti istana, dan dekorasi interiornya juga antik. Bersantap di sana benar-benar terasa seperti restoran kekaisaran. Begitu Xia Feng tiba,
Hu Hou membawanya ke kamar pribadi. Ada beberapa hidangan dingin, serta anggur merah dan putih, di meja makan di ruang pribadi. Hidangan panas belum tiba, tetapi dari kualitas hidangan dingin dan anggurnya, jelas bahwa harga hidangan ini tidak akan murah. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Wali kota Hu, apa yang sedang Anda lakukan? Ini bisa dianggap sebagai salam." Hu Hou tersenyum kecut. "Xia Feng, kau tahu identitasku. Aku melanggar aturan dengan mengundangmu ke sini untuk berdiskusi. Tolong pertimbangkan aku, saudaraku." Xia Feng berkata, "Wali kota Hu, Anda sangat sopan. Silakan sampaikan apapun yang ingin Anda sampaikan. Jika Anda punya permintaan, silakan sampaikan. Selama saya bisa, saya pasti akan melakukannya untuk Anda. Kamu yang bilang, aku minta kamu untuk menarik orang-orang, bisakah kamu melakukannya? Wali kota Hu, izinkan saya menuangkan segelas anggur untuk Anda." Xia Feng terkadang bisa licik. Hu Hou menutupi gelas anggurnya dengan tangannya dan menatap Xia Feng dengan sedikit kesal. "Lihat dirimu. Tadi kau bilang boleh meminta apa saja, tapi sekarang kau berubah pikiran." Xia Feng meletakkan botol minuman keras Wu Liang Ye di tangannya. "Wali kota Hu, ini mungkin hanya masalah kritik bagi Anda, tetapi bagi kami, ini masalah makanan bagi ratusan orang. Anda telah menutup perusahaan saya, dan sudah tutup selama 6 bulan. Bagaimana saya akan membayar upah para pekerja? Bagaimana saya akan membeli asuransi untuk mereka? Ini masalah hidup dan mati." Para pekerja marah, dan mereka ingin melampiaskannya. Apakah ini tidak baik? Saya sudah mencoba membujuk mereka, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Apa yang bisa saya lakukan? Hu Hou berkata sambil tersenyum setengah. "Apakah kamu tidak takut ditangkap?" Xia Feng tersenyum dan berkata, "Wali kota Hu, jika menangkap saya bisa menyelesaikan masalah, suruh saja seseorang menangkap saya sekarang juga. Saya tidak punya keluhan." Hu Hou menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Para pekerja di Thunder Horse Manufacturing hanya berjalan di jalan, mengangkat slogan-slogan sentimental tanpa sepatah kata pun yang sensitif. Jadi, apa haknya untuk menangkap Xia Feng? Dan jika dia menangkap Xia Feng, itu tidak akan menyelesaikan masalah yang ada dan hanya akan memperburuk keadaan. "Xia Feng, bukannya aku tidak akan menegakkan keadilan untukmu, tapi politik adalah hal yang paling rumit dan kotor di dunia. Kau orang luar, jadi kau tidak bisa memahami kesulitanku. Aku hanya ingin membantumu, tapi aku tidak punya energi. Jika aku bersikeras mendukungmu, aku tidak hanya akan gagal melindungi kepentinganmu, aku juga akan mundur. Jadi, kau tetap harus memahami kesulitanku." "Aku mengerti, itu sebabnya aku datang ke sini," kata Xia Feng. Bahkan si Boren tidak dapat membantu, apalagi Hu Hou, seorang wali kota kecil. Pada saat ini, pelayan restoran mendorong pintu ruang pribadi dan mulai menyajikan hidangan. Tidak banyak hidangannya, tetapi semuanya sangat lezat dan mewah. Saat pelayan sedang membuka botol anggur merah dengan pembuka botol, ponsel Hu Hou tiba-tiba berdering. Ia berdiri dan berjalan keluar sambil berkata, "Permisi, saya harus menerima telepon." Xia Feng mengangguk dan memperhatikan Hu Hou meninggalkan kamar pribadi itu. Ia penasaran siapa yang menelepon Hu Hou selarut ini. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, mata kirinya sedikit berkedut, dan dinding kayu kamar pribadi itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Hu Hou berdiri di lorong di luar ruang pribadi sambil menjawab telepon dengan ekspresi sangat hormat di wajahnya. Mata kiri Xia Feng terpaku pada bibir Hu Hou, menafsirkan kata-katanya melalui membaca bibir. "Baiklah, Tuan Gu, saya sudah membuat janji dengan orang itu. Kapan Anda akan datang?" "Baiklah, maksud saya, kalian berdua harus duduk dan bicara baik-baik. Sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini, saya tidak bisa menyelamatkan muka. Ya, ada cara untuk menyelesaikan semuanya. Kalian berdua harus duduk dan bicara, dan saya akan menjadi penengahnya, dan kita bisa menyelesaikan konflik ini bersama-sama. Bagaimana menurut Anda?" "Baiklah, saya akan menunggu Anda." Hu Hou menutup telepon. Xia Feng juga mengalihkan pandangannya, berpikir dalam hati, jadi dia ingin menjadi pembawa damai. Tapi dengan reputasi Hu Hou, dia hanya bisa mengundang Gu Kewu, bukan Gu Dingshan. "Apakah Gu Kewu datang untuk bernegosiasi denganku?" "Tunggu." Hu Hou berkata, "Aku sudah mengundang orang itu ke sini. Kapan kau datang?" Jadi bukan Hu Hou yang berinisiatif mengundangku, tapi orang lain yang memintanya. Hu Hou masuk, dan pelayan di ruang pribadi menuangkan anggur merah ke dalam botol anggur, lalu mendorong gerobak makanan. "Maaf." Hu Hou duduk dan menatap Xia Feng, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Tatapan Xia Feng jatuh pada botol anggur yang diletakkan pelayan di atas meja, diam-diam membangkitkan penglihatan mikroskopis mata kirinya. Di mata kirinya, botol anggur transparan dan anggur merah di dalamnya langsung membesar, seperti kolam renang merah. Semuanya membesar dan menjadi sangat jernih. Ia segera menemukan bubuk putih di dasar botol, perlahan larut.
Tatapan Xia Feng kemudian beralih ke hidangan panas yang baru saja dibawakan pelayan. Ia menemukan bahwa hidangan-hidangan ini juga mengandung bubuk putih serupa, yang larut lebih lambat dan lebih terasa daripada bubuk putih dalam anggur merah. Ini jebakan, pikiran Xia Feng jernih. Jika Gukuwu yang mengundangnya, ia pasti akan waspada bahkan jika Gukuwu yang pergi. Namun, ketika menyangkut Hu Hou, ia tidak waspada. Memang demikian. Jika ia tidak menggunakan pembacaan bibir untuk mengartikan kata-kata Hu Hou dan menemukan kekurangannya, ia tidak akan menyadari bahwa itu jebakan. Hu Hou mengambil botol anggur dan berkata, "Mari kita minum anggur merah dulu." "Ya." Xia Feng menjawab, matanya sekali lagi menembus dinding kayu di sisi kiri ruangan pribadi itu. Tidak ada pengunjung di ruang pribadi sebelah kiri. Tatapan Xia Feng menembus dinding kayu di sebelah kanan. Di ruang pribadi di sebelah kanan, duduk dua orang Dongwu dan Qin Qi. Tidak ada makanan atau anggur di atas meja di hadapan mereka, hanya sebuah pedang berharga. Mata Dongwu dan Qin Qi terpaku pada dinding kayu yang memisahkan kamar-kamar pribadi. Mereka tidak saling berbicara, melainkan diam-diam mendengarkan gerakan di sana. Xia Feng mengalihkan pandangannya, menatap gelas anggur merah yang dituangkan Hu Hou untuknya, dan berkata sambil tersenyum, "Wali kota Hu, mari kita minum dulu." "Baiklah." Hu Hou mengambil piala itu, mengetukkannya dengan gelas Xia Feng, lalu mengangkat kepalanya untuk minum. Xia Feng, memanfaatkan kepala Hu Hou yang miring, dengan cepat menuangkan anggur dari gelasnya ke atas bahunya ke baskom berisi air yang menetes di belakangnya. Latihan Qin Xiang membuahkan hasil, tangannya sangat cepat. Sebelum Hu Hou menghabiskan anggurnya, ia sudah menyelesaikan semua gerakan, mendekatkan gelas kosong ke bibirnya dan berpura-pura meneguk habis anggurnya dengan gegabah. Hu Hou mengerutkan bibirnya dan meletakkan gelas anggurnya yang kosong. Xia Feng mengambil botol anggur, berdiri, dan menuangkan anggur untuk Hu Hou. "Wali kota Hu, saya akan menuangkannya untukmu." Hu Hou tersenyum dan berkata, "Kau mau membuatku mabuk? Percayalah, anggur merah seperti ini tidak ada bedanya dengan minuman bagiku. Aku bisa menghabiskan 2 botol sendirian." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita minum lagi." Hu Hou meminum gelas anggur kedua, dan malaikat yang menangis juga meminum gelas anggur kedua. "Mengapa anggur merah ini begitu kuat?" Hu Hou menggelengkan kepalanya. Xia Feng juga berkata, "Ya, aku juga pusing. Apakah itu anggur palsu?" "Aku akan bertanya." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Hu Hou, yang baru saja berdiri, merasakan kakinya lemas dan dia terjatuh ke tanah. Xia Feng meraih botol anggur dan menuangkan anggur merah ke tubuhnya, lalu mengeluarkan ponselnya, menyalakan perangkat lunak rekaman, lalu ia jatuh ke tanah. Hanya 2 menit setelah Xia Feng pingsan, Dongwu dan Qin Qi mendorong pintu ruang pribadi dan masuk. Dongwu menendang pantat Xia Feng dan mengumpat, "Sialan, kau sudah sampai pada hari ini, nak?" Pantat Xia Feng ditendang begitu keras hingga terasa sakit, tetapi dia bahkan tidak bersuara. Qin Qi mencibir, "Anak ini akhirnya ada di tangan kita. Tapi harus kuakui dia terlalu licik dan sulit dihadapi. Kalau bukan karena Tuan Muda Wu yang menggunakan Hu Hou, aku khawatir kita tidak akan bisa menangkapnya. Anak ini lebih jago bela diri daripada kita, dan lebih licik daripada rubah. Memang butuh usaha untuk menghadapinya, tapi selicik apapun dia akan jadi mangsa kita. Habislah dia, haha." Dongwu tampak sangat gembira, lalu menendang Xia Feng lagi. Xia Feng tetap tidak bergerak. "Ayo kita bawa mereka pergi," kata Qin Qi. "Tempatnya sudah diamankan." Dongwu berkata, "Aku akan membawa Hu Hou, dan kau bawa anak ini." Setelah itu, ia membantu Hu Hou yang terbaring di tanah berdiri dan menggendongnya di punggungnya. Qin Qi juga membantu Xia Feng berdiri dan menggendongnya di punggungnya. Mereka berdua meninggalkan ruang pribadi dan berjalan menuju pintu belakang melalui lorong. Tidak ada seorang pun di koridor dan suasananya sangat sunyi. Ini tidak normal sekaligus normal. Seorang pelayan sedang menjaga pintu belakang. Ia adalah pelayan yang sama yang melayani Hu Hou dan Xia Feng dengan makanan dan minuman mereka. Ia membuka pintu belakang, memperlihatkan sebuah gang dan sebuah kendaraan komersial hitam terparkir di luar. Pelayan itu membuka pintu mobil, lalu berjalan ke kursi pengemudi dan masuk. Xia Feng menghadapi 2 pilihan: segera menundukkan Qin Qi dan Dongwu serta menyelamatkan Hu Hou, atau menyuruh mereka membawa dirinya dan Hu Hou ke suatu tempat. Pilihan pertama adalah yang paling tidak berisiko, tetapi tidak akan berpengaruh apapun pada Gukuwu, bahkan Qin Qi dan Dongwu. Hanya dengan rekaman itu, Qin Qi dan Dongwu bisa memberikan ratusan alasan untuk membebaskan diri. Pilihan kedua akan membiarkan situasi berlanjut, yang berisiko, tetapi akan membuat Gukuwu menanggung akibat dari kepintarannya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Xia Feng memilih yang terakhir. Tak ada usaha, tak ada hasil. Kemampuannya yang luar biasa juga berperan dalam keputusannya. Dongwu dan Qin Qi menempatkan Xia Feng dan Hu Hou di sofa belakang Fan, dan keduanya duduk di sofa baris kedua. Pelayan itu keluar dari gang dan menuju pantai. Xia Feng berpikir dalam hati,
Mungkinkah mereka pergi ke klub pahlawan? Jika mereka pergi ke klub pahlawan, maka aku harus bertindak setengah hati. Dongwu melirik Xia Feng. Seringai tersungging di bibirnya. Ini perjalanan terakhirmu di dunia ini. Nikmatilah. Aku akan mengantarmu sendiri nanti. Qin Qi tertawa dan berkata, dia tidak tahu apa-apa. Apa gunanya memberitahunya? Dongwu berkata, saya senang. Qin Qi berkata, aku tidak sekesal itu. Kupikir setelah kita menyelesaikan pekerjaan ini, kita perlu pergi ke luar negeri untuk sementara waktu. Menurutmu, kemana kita harus pergi? Amerika atau Perancis? Dongwu berkata, saya ingin pergi ke Jepang. Mengapa? Kudengar wanita Jepang sangat menarik. Aku ingin mencobanya. Sial, aku nggak nyangka kamu bakal lebih bernafsu daripada aku di usiamu sekarang. Baiklah, ayo kita ke Jepang. Aku mau bersaing denganmu untuk melihat siapa yang lebih hebat. Hahaha, tujuannya bukanlah Kuning Club, melainkan sebuah villa pemandangan yang terletak di pantai.